tamu jauh tapi dekat di hati. Masya Allah. Coach kita, Coach Rikza Maulan, yang sebenarnya sudah tidak asing lagi dan sebenarnya nggak usah diperkenalkan lagi sebenarnya nih. Kita udah mafhum semua, kita udah kenal semua, ya tapi mungkin supaya enak nanti ya kita sampaikan juga ininya beliau, CV dari beliau gitu. Sama Bu Dewi nanti yang kalau tadi Ustadz Riksa terkait dengan puasa ini hubungannya dengan keimanan. Lalu kalau Bu Dewi nanti Dokter Dewi ke puasa hubungannya dengan keimunan. Ada nggak ya keimunan dia? Selain keimanan, iman dan imun. Gitu. Ini cocok banget. Ya. Jadi mungkin kita perkenalkan dulu dua pembicara kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Ustadz Rikza Maulan LCMAG, kelahiran Tegal 11 Desember tahun 73. Alamat saat ini Jalan Lapangan Merah 3 nomor 48 RT 11 RW 7 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini salah satu yang hijrah dari ke utara ya. Nyari tempat yang dingin-dingin kayaknya. Ya. Beliau saat ini adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Politeknik Statistika STIS ya. Dan juga anggota BPH Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya, beliau juga alumni dari Universitas Islam tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar. Jadi Azhari nih, cocok sekali dengan budaya Indonesia yang pendekatannya ke Imam Syafi'i. Terus yang berikutnya yang kedua, pembicara kedua nanti adalah Dr. Dewi Indah Irianti MKM, Komplek Depkes Sunterjaya alamatnya. Lalu S1 FK Universitas Padjadjaran dan S2 FKM Universitas Indonesia. Pengalaman kerjanya pernah 2010-2011 Kepala Puskesmas Kelurahan Kebon Bawang 2. 2011 sampai 2015 Kepala Puskesmas Kelurahan Sunterjaya 2. 2018 tahun 2020 pengelola program P2P Diabetes Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2020 ini dokter fungsional Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Jadi insya Allah hari ini kita akan kenyang dengan dua hal, yaitu kenyang secara materi-materi agama, juga ada kenyang materi-materi dunia ya. Kalau tadi hubungannya puasa dengan iman sama puasa dengan imun. Jadi cocok nih dua-duanya nih. Ini pas nih yang nyari materi cocok berat. Baik, coach sekalian, kita lanjutkan dengan sekapur sirih dari Ketua LDKD kepada Coach Lairus Mas atau yang kita kenal dengan Coach Sam. Silakan. Kita nyalahin start video. Silakan Coach Sam. Share-nya bisa dibuka untuk Anda sendiri dulu. Takut. Oh gitu. Ya. Oh, ada mau di-share? Ada, supaya tidak kepanjangan. Oke. Nggak bisa dikirim ke WA aja? Oh, ke WA Coach oke boleh. Ya, nanti bisa. Supaya yang lain nggak bisa ngirim apa-apa. Oke, nanti diinstruksikan mulai gitu ya. Iya, gitu. Ya. Diambil filenya dulu. Oke. Sudah masuk? Belum. Nanti ya, sesuai instruksi. Oh, di ini? Di mana tuh? Pakai video? Video aja. Oh, oke, siap. Sebentar, pakai video. Sebentar ya para coach sekalian ya. Ini Ana ngomong dulu entah kalau ada instruksi. Kan sedikit waktunya. Assalamualaikum. Sambil ngomong antum siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd.
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ustadz kita, Ustadz Al-Kiram, Akhuna Ustadz Al-Fadil, Ustadz Riza Maulan, LC-MAG. Semoga Ustadz Riza selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan Amin. keberkahan, dan diberikan rezeki yang banyak dan berkah, umur yang berkah insya Allah. Amin. Amin. Juga kepada Bu Dokter, mudah-mudahan berinteraksinya kita selama ini membawa keberkahan buat jamaah kita dan organisasi yang kita geluti bersama. Para coach yang mulia dan yang luar biasa, baik coach-coach yang senior maupun coach-coach yang junior nih. Perkenalkan, Ana selaku Ketua LDKD yang diamanahkan untuk Jakarta Utara. Walaupun sekarang tinggalnya di daerah Bogor nih, Coach Rizza. Di Bogor sekarang. Ada di Bogor saat di daerah Ciseeng, Gunung Sindur ya. Jadi harus terus memantau Jakarta Utara. Mudah-mudahan nanti dari ini luar biasa, kita sempat menyapa nih, ada sekitar 72 yang hadir pada kesempatan ini. Artinya akan bermunculan para coach-coach milenial yang baru yang siap menggantikan generasi angkatan kita nih, Coach Rizza. Dalam kesempatan ini tentunya secara pribadi Ana menyapa salam super dan salam luar biasa untuk coach-coach junior semuanya yang jarang bertemu. Tentunya Ana secara pribadi memohon maaf, kita jarang berhimpun dalam sesuatu yang cukup banyak ini luar biasa. Mungkin dalam forum-forum yang reguler pun sebanyak ini jarang nih. Kalau hitung-hitungan angkanya kita di antara ya 40, 50. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Artinya banyak hikmah yang kita dapat. Ya. Bahwa dalam kondisi yang mungkin serba tidak menentu ini, Allah banyak memberikan dan hikmah-hikmah kepada kita semua. Oleh karena itu, saya selaku secara pribadi, mohon maaf apabila selama ini para bro and sis lah kita semua yang kesempatan ini tidak begitu banyak mendapatkan layanan-layanan dari kami, dari apa istilahnya ya, pengurus lah ya, layanan baik layanan secara bertatap muka jarang kita lakukan. Dan alhamdulillah kita dapat temui hari ini. Dan pesan dari Ana, ini kesempatan kita untuk melakukan banyak hal. Berbagi kondisi seperti ini bukan membuat kita menjadi lemah. Paling tidak kita ada di sini adalah orang-orang yang secara random terpilih oleh Allah dengan cara-caranya Allah. Maka tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab kita, bukan suatu beban, tetapi sebuah sebuah tanggung jawab yang memang tidak banyak orang bisa memikulnya, tidak banyak orang bisa mengetahui tanggung jawab itu. Justru inilah kenapa masa-masa terdahulu para ulama, salafus soleh, para orang-orang terdahulu kita, kenapa mereka bisa unggul di generasinya, di masanya, karena mereka adalah orang-orang yang siap memikul tanggung jawab dan menerima beban tanggung jawab berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Oleh karena itu satu video untuk tidak memperpanjang ya. Ini kodenya, satu video untuk tidak memperpanjang ya, karena waktu Anda cuma 8 menit. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan memotivasi kita semua. Udah, Sab. Belum kelihatan ya? Di Anda belum kelihatan? Belum kelihatan. Belum kelihatan, Coach. Kenapa? Belum ada gambar ya? Belum ada. Videonya belum kelihatan. Videonya. Ulang, Coach. Kenapa belum ada gambar ya? Belum. Baru folder antum tadi. Baru folder tadi ya? Baru folder ya. Lama dia tadi berarti. Harusnya muncul nih. Muncul belum? Belum. Coba dibuka aja sebentar, langsung on deh. Sudah? Belum? Oke. Belum, sebentar. Dibuka dulu di luar Zoom. Iya, bentar. Udah dibuka di luar Zoom. Oh, udah dibuka ya? Biasanya lama. Bentar ya, Coach, sebentar ya. Siap ya.
Sambil menunggu para bro and sis semuanya, jadi ini bahasanya mau dipahami bro and sis coach itu adalah menjadi bahasa kita. Bahasa kaum kultural katanya. Mohon maaf Ustaz Rikza ya. Belum baku memang aneh terdengarnya, tetapi kita memang harus membiasakan hal seperti itu untuk menjadi sebuah branding lah buat teman-teman kultural bahwa kita memang harus sudah bisa berada di sisi yang lain, tetapi satu kesatuan yang sangat kuat untuk menguatkan satu sama lain. So, dulu sebentar. Siap. Kayaknya nggak bisa juga. Coba coach Antum, coach Sam ya. Ya, ini dong. gagal mulu. Jangan-jangan nggak mau dia. Oke, Anda ya sudah ya, siap ya. Ya sebentar. Dah, bisa. Oke, sudah. Oke. Yang lain sudah kelihatan? Oke, udah. Udah kebuka berarti. Selamat menyaksikan para bro and sis, coach semuanya. Dinikmati sajian di sore hari ini terkait inspirasi dan motivasi kita. Suaranya nggak ada suaranya. Di sini sudah jelas. Belum ada suara. Coba mau konfirmasi yang namanya raja terakhir siapa? Ada yang kenal nggak raja terakhir? Arif. Hah? Ada coach Arif. Oh, namanya raja Arif. terakhir. Oke. Iya. Terus ada Grandi Dorojato nih, ada 2 masuk. Grandi Dorojato ada 2 permintaan masuk. Grandi silakan konfirmasi nama dan nomor registrasi. Ya, ada 2 orang, The Grandi masuk mau ini. Namanya dua-duanya Grandi. Coach Sam udah bisa? Sudah berjalan 1 menit. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Suaranya. Mungkin dibantu jangan unmute, jangan di-mute. Nggak di-mute. Nggak di-mute itu. Tadi suaranya aneh ada ya? Yang diantum tadi ada, tapi gambarnya nggak ada. Jadi memang ada. Jadi kita gabung gimana kalau kita gabung? Bagaimana suaranya masuk nggak? Suara masuk nggak? Nggak masuk. Suara videonya nggak masuk? Nggak masuk dia. Anu udah gedein banget, udah budak kan nih. Coach, waktunya. Siap ya, oke. Iya, masuk. Baik, Anda tambahkan dengan suara Anda aja ya. Udah masuk suaranya, udah masuk. Wahai para saudaraku, berjuanglah untuk kebaikan dan kebenaran, sepahit dan sesulit apapun. Bersatulah dalam jamaah, sebenci dan sekecewa apapun. Karena berjamaah lebih baik daripada sendirian. Bangkitlah ketika jatuh dan jangan menyerah. Kita kuat karena bersama. Sampaikanlah dakwah setiap saat. Agar saudaramu merasa. Jangan tinggalkan yang di belakangmu, tunggulah dengan kesabaran dan keikhlasan, kata Imam Syed Hasan Al-Banna. Saudaraku, memang tak mudah bertahan di sebuah jalan bernama dakwah ini. Maka berbahagialah, Allah masih memberi kita kesempatan untuk merasakan indahnya jalan ini. Karena pada hakikatnya bukan dakwah yang membutuhkan kita, tapi kitalah yang sangat membutuhkan jalan dakwah ini. Lelah tentunya, ya pasti. Tapi di balik lelah itu bahkan para sahabat Rasul pun merasakannya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kapankah kita beristirahat dari semua ini? Atas biruna. Ya. Jawab Rasulullah, ketika kelak kaki kita telah menapakkan di surganya. Tasbiruna, maukah kau bersabar dan Rabb-Mu maha melihat. Al-Furqan ayat 20. Saudaraku, kita patut bersyukur karena Allah memberi kita kesempatan berjuang di jalan ini. Karena kita adalah salah satu di antara orang-orang pilihannya. Brother,
tangis, tawa, semangat, dan lelah, duka, bahagia, pasti kelak akan menghiasi perjalanan kita, perjalanan para pemangku dakwah. Oleh karena itu, bulatkanlah tekad, kuatkan azam diri. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita. Pada kita di jalan ini, jalan cinta para pejuang. Sampai kelak Allah benar-benar mengizinkan kita. Kelas Scott. Demikian ikhwan sekalian, jazakallah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ana Samsurial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, jazakallah Coach Sam yang sudah sharing ke kita semua. Oke, baiklah para coach sekalian, bro and sis yang ini kok Coach Sam kok masuk lagi ya, hilang barusan tadi. Oke. Coach kalian semua, kita lanjutkan dengan acara yang berikutnya ya. Langsung saja kita undang kepada coach kita Rikza Maulan LCMAG untuk menyampaikan materinya, dan materi nanti coach Rikza tinggal menyampaikan, nanti materi nanti akan di-share sama Ana. Oh ya, boleh. Gitu. Waktu berapa menit? Supaya saya sesuaikan. Ya, waktu sebentar nih, waktu kemarin berapa menit ya? Coach Agus, berapa menit Coach Agus? 30 ya? 30 ya? 30 dulu nanti ada materi 30 menit nanti, ya. Oke. Oke, saya langsung share ya materinya ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 16. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'daha ma ba'd. Bro-bro dan sis-sis semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bersama di kesempatan sore hari yang berkah ini di pekan terakhir di bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Berbahagia sekali khususnya saya pribadi bisa bersua kembali dengan bro dan sis semua, dan alhamdulillah meskipun hanya melalui media Zoom, tetapi alhamdulillah mengobati rasa rindu ya, karena bagaimanapun kita sering dulu bersama-sama beraktivitas bareng gitu ya, dan mungkin sekarang ada jarak yang memisah ya, yaitu karena tempat tinggalnya yang sedikit berubah, tapi insya Allah ukhuwah dan
juga spirit dan ruh masih tetap sama untuk bersama merajut tali dakwah dan tali ukhuwah, insyaallah. Dalam kesempatan ini Anda mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tarhib Ramadan. Kalau tadi disampaikan ada istilah baru imanitas dan imunitas, maka istilahnya Anda pakai juga di materi ini nih. Menyambut Ramadan, meningkatkan imanitas dan menguatkan imunitas. Imun. Mantap. Bisa dilanjut di next. Lanjut. Pembahasannya adalah ini ada 5 item. Pertama, kemuliaan Ramadan. Kita harus mengingat kembali karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir Ramadan, di akhir bulan Sya'ban itu beliau berkhutbah dan berpidato yang menyampaikan kepada para sahabat tentang keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan. Jadi nanti kita kupas sedikit tentang kemuliaan Ramadan, apa saja kita ingat-ingat kembali. Kemudian yang kedua adalah i'dad, persiapan kita dalam menyambut Ramadan. Yang ketiga, amalan apa yang dianjurkan sebelum Ramadan. Yang keempat, amalan apa yang dianjurkan dan disunahkan saat kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah kiat sukses menyemai kemuliaan di bulan Ramadan. Langsung di next. Yang pertama adalah tentang kemuliaan Ramadan. Ada banyak sekali keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan. 10 item yang ada di sini ini baru sebagian kecil kalau kita melihat dari banyak riwayat, banyak hadis, banyak ayat tentang keutamaan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bahwa Ramadan akan mengantarkan kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umat Islam menuju kepada sebuah derajat yang sangat mulia, yaitu takwa. Jadi Ramadan itu merupakan madrasah institut atau sebuah training akbar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi seluruh kaum muslimin supaya mereka itu tertakwin, ya, terbentuk ruhiyahnya, akliyahnya, jasadiyahnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini bisa kita lihat umpamanya pada saat sholat Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, pada 1 Syawal itu kita sholat Idul Fitri itu seperti sebuah wisuda akbar ya bagi para sarjana-sarjana takwa, orang-orang yang lulus training selama sebulan full, ya, jasadiyahnya, kemudian fikriyahnya, kemudian ruhiyahnya, kemudian maliyahnya, ya, dan juga seluruh aspek kehidupannya, sehingga dia menjadi sarjana-sarjana takwa. Dan ini luar biasa, meskipun memang tidak semuanya layak menjadi sarjana takwa. Banyak yang berjatuhan di hari-hari ke-5, ke-6 Ramadan karena dia tidak punya spirit, kecuali hanya ikut-ikutan belaka, tidak punya isti'dad, persiapan menghadapi Ramadan, kecuali hanya euforia saja gitu ya. Maka mempersiapkan diri menghadapi Ramadan menjadi sebuah keniscayaan bagi kita supaya kita sampai finish, sampai akhir itu spirit kita bukan menurun, tapi justru semakin meningkat, dan puncaknya adalah di hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua adalah bahwa Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab sukses. Artinya orang siapa saja yang pengen sukses dalam kehidupannya, maka harus menjadikan Al-Quran sebagai pegangannya, baik sukses duniawi maupun sukses ukhrawi. Ya, kemudian yang ketiga adalah bahwa Ramadan merupakan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena insya Allah di bulan Ramadan semuanya berkah. Amal soleh itu berkah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Satu amalan sunnah, pahalanya sama dengan satu amalan fardu. Ya, satu amalan fardu pahalanya sampai 70 kali lipat dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya gitu ya. Masya Allah. Jadi berkah. Rizki pun juga di bulan Ramadan ini berkah ya. Meskipun kita di tengah keterbatasan ya, dan saya yakin bahwa melambatnya ekonomi di tengah COVID-19 ini akan sangat terbantu dengan kehadiran Ramadan, insya Allah. Amin. Adalah Ramadan itu merupakan syahrul ghufran, bulan ampunan. Karena Ramadan itu baru ketemunya saja udah ampunan. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahunna. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itulah penggugur dosa. Selama meninggalkan perbuatan dosa besar, itu baru ketemunya saja udah ampunan. Belum
saumnya ampunan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salat tarawihnya saja ampunan juga. Man qoma ramadhana. Qoma itu qiyam. Qiyam itu salat malam, dan salat malam di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Memberikan buka puasanya juga adalah ampunan. Jadi Masya Allah, Ramadan merupakan syahrul ghufran. Bahkan kalau saya pribadi, syahrul ghufran ini menjadi orientasi utama ya, karena kita banyak salah, kita banyak dosa, yang mudah-mudahan sebulan penuh itu kita gugur dosa-dosanya. Kita kalau ngelihat sejarahnya Imam Bukhari gitu ya, Imam Bukhari itu wafat pada malam 1 Syawal gitu ya. Saya itu ngebayangkan Masya Allah. Jadi setelah 30 hari dicuci dosa gitu ya, malam 1 Syawal diwafatkan oleh Allah, itu luar biasa nikmatnya ya. Meskipun kalau di Indonesia 1 Syawal meninggal agak repot ya, tukang kuburan mudik ya, kemudian penjaga kuburan mudik, tukang mandiin mayat mudik ya. Tapi kalau sekarang nggak ada yang mudik ya. Nah, oke ya. Kemudian yang kelima adalah Ramadan merupakan futihat ya. Futihatlah wa futihat abwabul jannah ya. Di bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga. Jadi ibaratnya siapa yang berharap surga, dan siapa sih umat Islam yang tidak berharap surga, itu tempatnya di sini, di Ramadan gitu. Ya, di sisi yang lain yang tidak tertulis di sini adalah ditutupnya pintu-pintu neraka. Jadi orang yang berharap surga gitu kan tempatnya di sini, di Ramadan gitu kan. Dan yang keenam adalah mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, puasa itu adalah untukku dan aku yang langsung akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Karena dalam hadis yang lain, hambaku meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya adalah karena aku gitu ya. Jadi karena Allah, maka Allah yang langsung memberikan balasan pahala kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Yang ketujuh, keburukan lahiriah orang yang berpuasa, seperti kalau kita berpuasa itu karena perut kita kosong, maka biasanya ada aroma tidak sedap yang keluar dari mulut kita. Ya, kalau orang kita sering menyebut ada bau naganya gitu ya. Nah, bau yang tidak sedap, kata Nabi SAW, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Jadi bau tidak sedap yang keluar dari mulut seorang hamba itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan harumnya minyak kasturi. Masya Allah. Kemudian yang ke-8 adalah bulan kemenangan. 8 adalah Syahrun Nusran. Bahwa Ramadan itu merupakan Syahrun Nusran, bulan kemenangan. Karena banyak sekali terjadi kemenangan-kemenangan itu yang ada di bulan Ramadan. Seperti kalau kita lihat ya, di Perang Badar itu terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Fathu Mekah jadi di bulan Ramadan. Ya, kemudian juga kemenangan Tariq bin Ziyad bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan bangsa kita Indonesia 17 Agustus 1945 itu terjadi di bulan Ramadan, insyaallah. Jadi harusnya Ramadan menjadi apa namanya simbol kemenangan bagi kita umat Islam ya. Dan yang ke-9 adalah dalam riwayat disebutkan bahwa syahrun yuzdadu fihi rizqul mu'min. Ramadan itu ditambahnya rizki orang yang beriman. Jadi Masya Allah. Maka tadi saya katakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, ekonomi melambat. Ya, orang punya usaha sektor real semuanya terpengaruh karena semuanya terhambat gitu ya. Akan tetapi kita insya Allah akan terbantu dengan bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah janji Nabi SAW bahwa syahrun yuzdadu fihi rizqul mu'min. Bulan ditambahnya rizki orang yang beriman. Jadi yang karyawan bertambah rizkinya, yang pedagang bertambah rizkinya gitu ya. Insya Allah walaupun sekarang ada COVID-19 ya, mudah-mudahan yang terkena dampak ini pun ya dari bro dan sis semua juga mudah-mudahan itu Allah berikan rezeki yang berkah ya di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah yang ke-10 itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu khusus di dalam surga yang hanya bisa dilalui oleh shaimin ya. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu khusus. Pintu itu adalah disebut dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun. Masuk dari pintu itu orang-orang yang shaimun yang berpuasa. La yadkhuluhu ahadun illa shaimun. Tidak bisa masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa saja gitu ya. Jadi Masya Allah, ini 10 keutamaan dan kemudian bulan Ramadan, bro dan sis semua yang disayangi Allah, ini belum semua gitu ya, dari kemuliaan yang jumlahnya sangat banyak di bulan Ramadan. Cuma ibaratnya 10 aja ini udah cukup banyak. Nah kita pengen nih mendapatkan
semua kemuliaan yang ada minimal 10 yang ada ini kita ingin dapatkan semua. Bagaimana caranya? Maka perlu i'dad, perlu persiapan. Bisa di next, Bro. Maaf. Ya, bisa di next. Nah, Ya. i'dad itu ada 5 i'dad. Yang pertama adalah i'dad amali, dari sisi amaliyah yang harus kita persiapkan. Ini harusnya dari sejak awal bulan Sya'ban, yaitu perbanyak saum sunnah. Nabi SAW adalah orang yang kata Aisyah, kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi itu di bulan Sya'ban full beliau berpuasa sunnah. Dalam riwayat yang lain, illa qalila, kata Aisyah, kecuali sedikit aja beberapa hari. Ada yang mengatakan beberapa hari Nabi tidak berpuasa itu sehari 2 hari menjelang saum Ramadan. Jadi Nabi itu tidak pernah di bulan-bulan yang lain berpuasa sunnah. Sedahsyat, seantusias beliau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Hal ini yang membuat sahabat Nabi Usamah bin Zaid kemudian bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, tidak pernah aku melihat engkau berpuasa sunnah sesering, sebanyak engkau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalau di kita kan kadang-kadang masyarakat banyak puasa di bulan Rajab, tidak salah gitu kan. Tetapi justru puasa Nabi di bulan Sya'ban itu luar biasa, full. Kecuali sehari 2 hari menjelang Ramadan. Kenapa gitu, kata Usamah bin Zaid. Maka Nabi bersabda, dzalika syahrun yaqulun nasu anhu. Ini merupakan bulan yang kebanyakan manusia lupa terhadap bulan ini. Baina Rajab wa Ramadan, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal bulan ini merupakan bulan diangkatnya amal soleh seorang hamba kepada Allahu Rabbul Alamin. Wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim, dan aku pengen amalku ketika dilaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi sedang melaksanakan puasa. Masya Allah gitu ya. Maka antusias. Kalau kita masih ingin berpuasa sunnah, bro dan sis semua, masih ada waktu. Besok bisa hari Ahad. Lanjut Senin juga bisa. Lanjut Selasa bisa. Tetapi Rabu dan Kamis saran saya udah jangan berpuasa. Kenapa? Karena Jumatnya insya Allah 1 Ramadan. Gitu ya. Jadi kalau mau puasa sunnah, besok Ahad bisa, Senin bisa, Selasa bisa. Gitu ya. Tapi Rabu dan Kamis jangan. Karena Nabi bersabda, la yataqaddamana ahadukum Ramadan bisaumi yaum au yaumain. Jangan salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari 2 hari sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau mau puasa sunnah besok pasti bisa. Yang kedua adalah tilawah Quran dari sisi amali. Sahabat Nabi Anas bin Malik itu mengatakan, kanal muslimuna idza dakhalu Sya'ban aqabu 'alal masahif faqra'uha. Kaum muslimin kalau masuk bulan Sya'ban itu mereka giat dalam membaca Al-Qur'an, Masya Allah. Sampai dikatakan Sya'ban syahrul qurra. Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Quran. Luar biasa gitu ya. Maka bro dan sis semua yang dirahmati Allah, kita mari ya, puasa sunnah masih ada waktu, tilawah Quran juga kita semangatkan supaya apa? Begitu nanti masuk Ramadan kita sudah bisa sprint lari dalam membaca Al-Quran. Orang kalau jarang membaca Al-Quran, begitu masuk hari pertama, kedua, ketiga, keempat baca Al-Quran, mungkin masih semangat. Tapi hari-hari berikutnya sudah mulai mengendur. Nah, kita pengen dari sisi kualitas dan kuantitas. Kuantitas yang minimal sekali 2 kali hatam gitu ya. Kalau kualitas ya berarti ada pentadaburan dan penghayatan dari ma'ani yang terkandung dalam Al-Quran, itu bisa kita lakukan gitu ya. Dari sisi i'dad amal ini, afwan saya agak ngebut sedikit karena waktu terbatas dan materinya agak panjang. Lanjut Ustaz. Yang kedua adalah al-i'dad al-mali gitu kan. Tadi kalau sisi amali kita sudah rutin gitu ya, saum sunnah insya Allah buat bro dan sis semua sudah terbiasa, tilawah Quran juga sudah sehari-hari insya Allah. Nah yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah i'dad al-mali, persiapan dari sisi finansial. Kenapa kita penting sebelum masuk ke zakat dan sedekah ini, di bulan Ramadan bro dan sis itu tingkat konsumsi masyarakat itu bertambah, meningkat, termasuk tingkat konsumsi kita. Mungkin bagi bapak-bapak yang hadir di sini, itu kan ngasih uang belanja ke rumah atau kebutuhan belanja di rumah meningkat ketika Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain gitu kan. Padahal kita di Ramadan makan cuma 2 kali, ketika sahur dan ketika buka. Hari-hari biasa kita makan 3 kali. Kenapa kita konsumsinya bisa semakin meningkat gitu ya? Karena memang itulah ada urf di masyarakat kita, termasuk di kita. Kita pengen sahur dengan menu yang lebih istimewa. Kita juga ingin berbuka puasa dengan menu yang lebih istimewa. Jadi kadang-kadang walaupun makannya 2 kali, yang 3 kalinya ditarik tuh, yang siang ditarik ke belakang, di jamak di waktu maghrib. Giliran sholat jamaknya kosor, giliran buka puasa nggak pakai kosor dia. Jamaknya di double. Nggak mau rugi. Nah, oleh karena di bulan Ramadan itu konsumsi kita meningkat, maka perlu i'dad mali gitu. Perlu persiapan dari sisi finansial. Di samping juga, nah ini yang penting. Ya, selain konsumsi tadi untuk harus kita budgetkan,
kita juga harus membudgetkan zakat. Kan ada fakta unik. Sahabat Anas bin Malik itu berkata kepada kita, yang tadi riwayat yang saya sampaikan, kan al-muslimuna idza dakhalu sya'ban aqabu 'alal masahif faqara'uha wa akhraju zakata amwalihim. Jadi kaum muslimin kalau masuk bulan Sya'ban mereka giat membaca Quran dan mereka mengeluarkan zakat mal mereka gitu. Jadi ziswaf itu harusnya udah kita persiapkan dari awal Sya'ban gitu kan, bukan awal Ramadan. Kadang-kadang kan kita awal Ramadan tuh baru bagi-bagi amplop gitu ya. Harusnya itu dari sejak awal Sya'ban. Kenapa? Karena sunnah para sahabat itu mengeluarkan zakat justru di Sya'ban. Karena kita berpikir, kenapa nggak Ramadan? Gitu kan. Ramadan itu justru nanti yang kedua. Sabda Nabi hadis riwayat Imam Tirmidzi, afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu sedekah di bulan Ramadan. Jadi kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa zakat itu di bulan Sya'ban para sahabat? Pertama adalah taqwiyatan lidhaif. Menguatkan orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang lemah. Tadi bagus banget tuh, apa namanya? Apa tadi Indonesia Muda apa nih kita ininya? Rumah Muda Indonesia. Rumah Muda Indonesia. Oh, ada muda-mudanya ya. Iya, ada muda-mudanya. Kita Jadi, anak-anak muda semua. Anak muda. Oh, saya jadi keinget ada yang pengen jadi pemimpin muda kemarin itu ya. Jadi, nah, ini kita lanjut ke sini. Jadi, bro dan sis semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tuh seperti tadi apa namanya Rumah Muda Indonesia berbagi kepada duafa tuh, kepada apa namanya ya kepada ojol, kepada mustahik dan lain sebagainya. Itu sangat bagus di tengah kita pandemi seperti ini gitu kan. Banyak orang yang tadinya muzaki kemudian turun gunung jadi mustahik sekarang itu karena nggak punya penghasilan. Maka dengan kita mengeluarkan zakat sekarang itu takwiyatan lidhaif, menguatkan orang-orang yang fakir miskin supaya mereka ketemu Ramadan tuh happy. Coba bayangkan kita ketemu Ramadan nggak punya uang gitu, sedih nggak? Sedih gitu ya. Apalagi apa namanya? Jangankan nggak punya uang, kita punya uang tapi berkurang aja kita mikir gitu ya. Ini orang-orang yang nggak punya uang itu pasti sangat sedih luar biasa gitu ya. Jadi pertama ada takwiyatan lidhaif dan yang kedua adalah apa namanya supaya nanti begitu masuk bulan Ramadan ini salafun saleh sahabat dan para tabiin ketika mereka zakatnya sudah tuntas begitu masuk Ramadan mereka bisa maksimal mengeluarkan infak sodakoh itu karena sodakoh yang paling afdol itu adalah sodakoh di bulan Ramadan. Nah kalau saya gitu ya karena kita uruf di masyarakat kita itu zakat Ramadan infak sodakoh juga Ramadan nggak apa-apa kita keluarkan di Ramadan tapi budgetkan dari sekarang. Bro dan sis semua, hitung mulai sekarang berapa harta kekayaan yang dimiliki, tabungannya, depositonya, reksadananya, kemudian unit linknya kalau ada gitu kan, dan investasi-investasi lainnya, coba dihitung, ibu-ibu emasnya tuh, di bawah bantal berapa kilo, hitung gitu ya. Nah, setelah dihitung gitu kan, baru kemudian dibudgetkan, oh mamanya Bro Fulan punya harta 100 juta, udah wajib zakat belum? Udah, karena sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Nah, sekarang harga emas juga naik. Harga emas itu sekarang 800.000. Yang tadinya banyak yang dulu kan harganya cuma 600.000. Dulu nisabnya itu 50 juta, orang punya tabungan 50 juta sudah menjadi muzaki. Sekarang 50 juta dia nggak muzaki. Kenapa? Karena harga emasnya naik sekarang jadi 800.000. Kita hitung 750.000 aja harga kalau kita jual gitu ya, 750.000 itu dengan 85 gram itu hitungannya adalah 63.750.000 rupiah. Artinya orang baru menjadi muzaki kalau dia sudah punya tabungan mencapai 63.750.000 rupiah atau lebih gitu. Nah, kalau tadi udah diasumsikan udah punya tabungan yang tidak diutik-utik yaitu sejumlah 100 juta misalnya, maka langsung disisihkan 2,5%-nya 2,5 juta sebagai zakat gitu. Nah ini boleh dikeluarkan sebagian di sini, tapi juga nanti boleh dikeluarkan sebagiannya di bulan Ramadan gitu. Tapi udah kita budgetkan juga yang keduanya infak sodako. Kalau tadi zakatnya 2,5 juta, lebih afdol lagi kalau juga infak sodakonya 2,5 juta juga umpamanya. Tapi ini kan terserah ke keinian kita ya. Persentase dan kemampuan kita kan masing-masing berbeda-beda. Semakin banyak infak sodako semakin bagus karena riwayat Imam Tirmidzi tadi mengatakan afdolus sodako fi Ramadan. Sedekah yang paling afdol itu di Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya itu di Ramadan gitu. Kalau zakat ya wajib, ya udah kewajiban gitu kan. Tapi kalau infak sodako dia sunnah dan yang paling afdol infak sodako itu di bulan Ramadan, maka pastikan di bulan Ramadan itu jangan sampai ada satu hari kita lewat tanpa
berinfak sedekah. Maka bagus tadi kalau Rumah Muda Indonesia itu bikin aplikasi atau bikin apa sehingga orang mau berdonasi setiap hari itu mudah, tinggal klik dia bisa berdonasi. Setiap hari dikirim itunya tuh Pak Syam tuh, dikirim Allah. linknya gitu ya untuk ketika Ramadan udah berinfak belum hari ini gitu. Kadang kan kita nggak ke masjid, kita nggak kemana, jadi orang tinggal ngeklik gitu ya, langsung bisa infak gitu, nggak repot dan nggak susah gitu. Jadi dibuat sarana yang semudah mungkin gitu ya. Jadi dibudgetkan, tolong dibudgetkan untuk Ramadan itu pertama konsumsi buat keluarga ya, jangan berlebihan tapi jangan juga kurang. Yang kedua adalah budget zakat dan yang ketiga adalah budget infak sedekah. Syukur-syukur mau budget yang keempat yaitu membantu keluarga sanak handai tolan dan lain sebagainya kan. Kadang kita punya famili di daerah dan segala macam yang kita mungkin sekarang nggak mudik. Mungkin kalau kita mudik mereka terbantu secara ekonomi karena kita datang, sekarang kita nggak datang, mereka mungkin menjadi berkurang, ya kita bantu, mamanya mau dibudgetkan yang keempat itu lebih bagus lagi gitu ya. Tapi yang jelas harus ada i'dad mali secara finansial, kita harus punya budget untuk mereka. Yang ketiga adalah al-i'dad ar-ruhi, yaitu kesiapan secara ruhiyah gitu, supaya orang kalau lagi ruhiyahnya tinggi, sholat malam itu nikmat. Orang kalau lagi ruhiyahnya tinggi, baca Quran itu mantap gitu. Orang kalau ruhiyahnya tinggi gitu ya, dia mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat suci Al-Quran aja dia bisa meneteskan air mata gitu. Nah, betapa kita bayangkan Ramadan ini merupakan bulan berkumpulnya segala macam amal ibadah jadi satu di situ gitu. Dan ketika ruhiyah kita sedang tinggi-tingginya ketika masuk bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa gitu kan. Nah, maka ruhiyah ini harus kita pupuk supaya begitu masuk Ramadan, ruhiyah kita sedang bagus-bagusnya. Bagaimana cara memupuknya? Pertama, perbanyak doa gitu. Dulu salafun soleh, saya baca sebuah buku, judulnya Buyutuna fi Ramadan. Salafun soleh itu ternyata 6 bulan sebelum Ramadan. Dari sejak bulan Rabiul Awal sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Coba, 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Orang kalau nggak tahu tentang apa keutamaan Ramadan, dia nggak akan mungkin berdoa sampaikan kami kepada Ramadan gitu. Kita seperti kalau umpamanya orang kalau dia umpamanya ada seorang pemuda mau nikah, nikahnya 6 bulan ke depan, dan dia tahu itu menjadi momen akbar dia dalam kehidupan dia, maka setiap hari selama menjelang pernikahan itu dia berdoa terus. Nah, ini lebih akbar dari sekedar pernikahan, lebih akbar dari sekedar event-event akbar lainnya gitu ya. Ini Ramadan gitu, maka perbanyak doa. Allahumma balighna Ramadan. Atau doa dengan doa yang lain, Allahumma sallimna Ramadan, wasallim Ramadan lana wasallimhu lana mutaqabbala. Atau doa yang lain, insyaallah banyak doa-doa tersebut ya. Nah, yang kedua adalah perbanyak istighfar dan taubat. Kenapa ini penting? Bukannya Ramadan itu bulan ampunan, Ustaz. Betul, Ramadan itu bulan ampunan. Tapi Ramadan itu merupakan juga syahrul ibadah, bulannya ibadah. Dan kita tahu bahwa terkadang ibadah itu terhalang antara kita dengan Allah lantaran apa? Lantaran ada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka perlu kita istighfar dan taubat. Dan kadang-kadang kita nggak tahu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu kadang menjadi penghalang. Ada sebuah kisah ya, ada salah seorang imam ahli hadis namanya Imam saya lupa namanya. Imam ini Masya Allah solehnya luar biasa dan dia sering menangis ketika sholat gitu kan. Tapi suatu hari ketika dia sholat di masjid, dia berada di samping seorang pemuda. Yang pemuda ini ketika sholat di masjid itu sholat isya itu nangis sesenggukan gitu. Dalam hati dia gitu kan, ya pemuda, kalau mau sholat nangis mah jangan di sini. Kalau kamu mau sholat riya mah di rumah aja. Dia terbesit begitu gitu. Ya, kemudian setelah itu, tapi dia nggak ucapkan gitu, dia nggak ucapkan secara verbal, secara lisan kepada si pemuda itu. Tapi sejak itu dia ngerasa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kok dia susah dalam sholat malam itu untuk meneteskan air mata gitu. Kok susah sekali mengingat Allah, bahkan sampai 3 minggu gitu ya. Itulah bedanya mungkin salafun soleh sama kita ya. Kalau mereka 3 minggu nggak bisa nangis sholat malam itu kerasa gitu. Kalau kita kan 3 tahun sholat gagal nangis juga perasaan biasa-biasa aja ya kalau kita yang sholat kita enggak ya. Nah, nyata beliau introspeksi diri, muhasabah gitu kan. Apa kesalahan saya, makan haram enggak, menzolimi orang enggak. Baru dia teringat, ya Allah, saya pernah suudzon sama seorang pemuda yang sholat di samping saya. Kemudian langsung dia ke masjid, ke tempat waktu itu dia suudzon dengan pemuda itu, dia cari betul-betul pemuda itu dan ketemu sama pemuda itu dan kemudian dia pegang tangan pemuda itu dan kemudian dia salamin dan dia minta maaf ke pemuda itu. Dan pemuda itu bingung, kenapa Syekh engkau minta maaf kepada saya gitu ya? Engkau Syekh hadis gitu kan, engkau Syekh besar, saya bukan siapa-siapa dan engkau tidak minta maaf pun aku maafkan.
Akhirnya dia cerita Syekh bahwa dia pernah suudzon lantaran tadi ya, lantaran apa namanya, bersuudzon kalau nangisnya pemuda ini dalam sholat itu tidak ikhlas, tapi karena riya gitu kan. Si pemuda ini malah, ya Allah, itu saya enggak, engkau tidak pernah mengucapkan apa-apa dan engkau tidak minta maaf, saya pun memaafkan. Enggak, tapi saya minta maafkan aku sekarang. Baru dimaafkan, insya Allah saya aku maafkan engkau. Barulah pada malam harinya gitu ya. Ini sholat gitu ya. Barulah pada malam hari itu dia bisa menangis nyucur kayak air keran yang tadinya mampet tuh kemudian bisa apa namanya, bisa mengalir lagi dengan deras. Ya Allah. Jadi dosa-dosa itu walaupun kecil dan apalagi kita gitu ya, aduh banyak sekali dosa-dosa kita, maka mulai sekarang banyak istighfar dan taubat gitu. Kalau bisa siapin nih tasbih nih gitu kan, baca kita kayak Nabi itu kan sehari 100 kali istighfar dan taubat gitu. Kita targetin loh istighfar dan taubat 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, itu yang dibaca Nabi. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha menerima taubat bagi maha pengampun ya. Kemudian yang keempat adalah al-i'dad al-ilmi, yaitu idat persiapan dari sisi keilmuan gitu ya. Makanya kita perlu juga membahas tentang fikih siam Ramadan. Jadi memang mungkin kalau waktu kita bahas di sini nggak akan mungkin cukup waktunya karena kita terbatas. Tapi mungkin teman-teman juga apa namanya, banyak kok buku-buku yang menginikan tentang fikih siam Ramadan. Minimal rukun dan syarat puasa Ramadan kita penuhi. Rukunnya kan dua kan. Pertama adalah niat qoblal fajar, ya, qobla subuh, dan yang kedua adalah imsak. Ya, imsak itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari makan, minum, hubungan suami istri, dan juga dari perbuatan-perbuatan lain yang bisa membatalkan puasa. Ini perlu kita tahu fikih siamnya seperti apa. Ya, kemudian yang kelima adalah i'dad jasadi, itu juga penting. I'dad jasadi tertulis 2, tapi seharusnya 3. Yang pertama adalah harusnya kita riyadhah, menjaga kebugaran tubuh dan fisik kita supaya ketika nanti kita Ramadan, kita dalam kondisi bukan hanya ruhiyahnya sehat. Bukan hanya ruhiyah sehat, rupiah sehat, tapi juga jasadiah kita sehat gitu. Jangan sampai ketika Ramadan kita sakit. Kalau kita Ramadan punya uang, punya ruhiyah kita tinggi, tapi kita sakit juga nggak bisa maksimal kan. Maka perlu dijaga juga jasadiah kita. Yang pertama tadi riyadhah, ya riyadhah ringan di rumah kita masing-masing. Yang kedua adalah mungkin perlu check up kesehatan, apakah mungkin dengan ya mungkin kita punya alat tes gula darah, tes kolesterol atau tes apa, ya minimal berusaha ketika Ramadan itu kita bugar. Dan yang ketiga minum tuh multivitamin ya, atau madu atau apa gitu kan, bagusnya sih madu gitu ya, yang supaya selain menyehatkan tubuh, madu itu juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan, banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan madu ya. Jadi ini ada 5 i'dad ya, i'dad amali ya, yaitu amaliyah kita, i'dad mali finansial kita, i'dad ruhiyah kita, i'dad ilmi yang dari sisi fikih siam kita, dan yang kelima adalah i'dad jasadi, supaya begitu kita masuk ke bulan Ramadan, i'dad ini bisa mengantarkan kita meraih 10 keutamaan Ramadan yang tadi kita kupas di awal. Next, bro. Bisa di next, bro. Ya. Ini amaliyah sebelum Ramadan. Selain tadi apa namanya, membaca Quran, saum sunnah, ada beberapa amaliyah khusus. Yang pertama adalah jangan berpuasa sehari 2 hari menjelang puasa Ramadan. Jadi insya Allah Ramadan jatuh pada hari Jumat. Ya, jatuh hari Jumat. Nah, kalau Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka hari Kamis dan hari Rabu kita sudah tidak boleh puasa lagi. Makruh hukumnya. Ya, meskipun kita terbiasa puasa sunnah. Ya, kecuali mungkin bagi sis yang belum lunas membayar hutang Ramadan tahun kemarin gitu ya. Kalau yang belum hutang bayar Ramadan tahun kemarin ya harus terus diselesaikan meskipun sampai hari terakhir bulan Sya'ban gitu ya. Tapi itu juga perlu istighfar ya. Kenapa selama setahun baru bayar utangnya sekarang gitu ya. Jadi itu, dan ini khusus pada hari syak, yaitu hari ragu antara ini hari saum atau hari bukan saum gitu ya. Maka itu haram hukumnya untuk melakukan puasa di hari syak itu. Oke, kemudian yang kedua adalah kita baru boleh memulai puasa Ramadan setelah pasti dan yakin bahwa Ramadan itu tiba. Ya, kalau masih ragu-ragu kita nggak boleh. Dan ada 2 pendekatan di sini, yaitu hisab dan ru'yat. Ya. Dua-duanya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Artinya begini, bahwa betul sih kalau kita lebih condong kepada ru'yat, karena Nabi bersabda kan, sumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu karena kamu melihat hilal. Berbukalah kamu juga karena kamu melihat hilal gitu ya. Nah, kalau hisab ya. Jadi kenapa dulu itu ru'yat? Karena ru'yat itu menjadi sarana paling efektif di zaman dulu untuk memastikan bahwa Ramadan itu tiba. Nah, kalau sekarang gitu kan, boleh nggak dengan hisab? Memang sih boleh gitu ya.
Ya, memang boleh meskipun ulama kemudian berbeda pendapat. Secara maqasid itu sama gitu ya. Meskipun kalau kita lebih condong kepada ru'yat karena teks nas hadisnya mengatakan sumu li ru'yatihi. Jelas disebut kata-kata ru'yat di situ gitu ya. Yang jelas kita hanya boleh memulai puasa Ramadan ketika kita sudah yakin ya bahwa besok Ramadan baru besok kita berpuasa. Yang ketiga, membaca doa ketika melihat hilal Ramadan. Nanti doanya di dalam slide ini ada ya. Nanti silakan di-share slide-nya. Doanya adalah jadi ketika sudah pasti, ya, umumnya udah ada pengumuman dari Kementerian Agama dan MUI bahwa besok insya Allah 1 Ramadan, maka kita membaca doa. Doanya apa? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Doanya nanti ada, silakan dibaca. Ini doa Nabi SAW ketika melihat hilal. Itu sunnah. Tidak wajib ya, sunnah aja. Yang keempat adalah bagaimana bermaaf-maafan sebelum Ramadan, kan kita sering kan minta maaf sebelum Ramadan dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada anjuran khusus bagi kita sebelum memasuki Ramadan untuk saling meminta maaf, itu nggak ada anjuran khusus. Tapi boleh nggak kita minta maaf? Minta maaf itu anytime kita boleh, kapan saja, di mana saja, terutama dengan orang yang kita merasa atau kita khawatir kita punya salah dan dosa kepada dia. Maka meminta maaf kepada keluarga kita terdekatnya, khususnya menjelang saum Ramadan, itu merupakan sebuah amaliyah yang sangat baik sekali, gitu ya. Meskipun tidak ada anjuran khusus dan meskipun juga jangan menjadi satu keharusan. Tapi boleh nggak? Ya kalau ditanya boleh atau tidak, itu jelas boleh. Apalagi ya kita khawatir kan ada riwayat itu tentang perihal 2 orang Muslim yang saling membuang muka satu dengan yang lain. Itu amal solehnya oleh Allah dipending, tidak diterima oleh Allah sampai mereka berdua itu bermaaf-maafan. Dan kita tidak pengen amaliyah kita yang begitu banyak, begitu besar di bulan Ramadan itu kemudian dipending oleh Allah, tidak disampaikan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian yang kelima adalah ziarah kubur qabla Ramadan, tidak ada tuntunannya juga. Tapi boleh nggak kita ziarah kubur sebelum Ramadan? Ziarah kubur disunnahkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahlah kalian ke kuburan gitu ya. Jadi ziarah ke kuburan itu boleh kapan saja karena ziarah kubur itu melunakkan hati. Kita kelak juga akan seperti mereka-mereka yang ada di dalam kuburan itu. Tapi yang tidak boleh itu adalah ya menjadi satu keharusan, apalagi punya keyakinan. Ustadz, kalau kita nggak ziarah kubur, nanti almarhum di kuburannya dia menangis sepanjang puasa Ramadan sampai Idul Fitri. Itu nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya gitu ya. Nah, kalau kita keyakinan seperti itu nggak boleh. Tapi kalau kita ziarah kubur sebagai momen aja, momennya adalah ini mau Ramadan, orang-orang banyak ziarah kubur, tentu kalau hari-hari biasa ya, kalau sekarang kan juga tidak memungkinkan ya. Maka, bro dan sis semua yang dirahmati Allah, kita ziarah kubur anytime, kapan saja boleh. Ya, termasuk qobla Ramadan, tapi jangan menjadi satu keharusan dan kekhususan. Oke, lanjut. Waktunya kalau sudah habis, tolong diingatkan, Coach ya. Lanjut lagi, ini tadi doanya dan dalil-dalilnya aja. Lanjut lagi, next lagi, ya, next lagi, ya. Nah, oke. Nah sekarang amalan, ya, amalan apa yang disunnahkan? Maaf, naik lagi ke atas, 2 slide ke atas. Ya, next, satu lagi ke atas lagi. Nah, ya. Jadi amalan apa yang dianjurkan untuk kita lakukan pada saat saum Ramadan? Ya, yang pertama adalah menginapkan niat sebelum fajar. Jadi perhatikan ya, berbeda dengan saum sunnah, saum Ramadan itu harus menginapkan niat. Man lam yubayyitin niyah qoblal fajri fala siyamalah, kata Nabi. Siapa yang tidak menginapkan niat sampai sebelum fajar, sebelum azan subuh, maka dia dianggap tidak puasa. Jadi kalau kita subuh belum udah azan subuh tidak niat puasa Ramadan, maka nggak sah puasa kita. Inilah fikih siam. Jadi niatkan. Itu apa Coach? Ya. Maksudnya menginap tuh apa maksud menginap tuh? Iya, jadi niatnya itu harus nginap. Nginap itu sampai sebelum subuh. Jadi kalau waktu subuh kita belum niat, maka puasa kita nggak sah. Oh, gitu menginap. Jadi, ya. Jadi bahasa hadisnya itu malam yubayyitin niat. Siapa yang tidak memabitkan niat? Mabit itu kan bermalam. Jadi niatnya tidak bermalam. Ya sampai sebelum subuh, sebelum fajar, maka fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Jadi sebelum fajar dia harus sudah niat. Kita kan kadang-kadang kalau di masjid suka dibimbing tuh sama imam kan. Oh, setelah tarawih ya, setelah tarawih gitu ya. Tarawih, gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya niat itu tidak harus diucapkan.
Dan Nabi juga tidak mengucapkan, tapi dengan diucapkan ya mungkin lebih yakin, orang lebih mantap nih, tafadhol. Dan ada juga yang mengatakan bahkan makan sahur pun juga itu sudah niat gitu. Oke, jadi yang pertama itu menginapkan niat sebelum fajar, yang kedua makan sahur. Walaupun sebutir kurma atau seteguk air. Jadi makan sahur itu jangan dianggap makan satu piring minum satu gelas. Makan kurma satu butir, makan minum satu gelas air putih gitu ya, itu sahur. Ini yang penting ada asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kadang-kadang orang kita ditanya, bro, udah sahur belum? Belum, baru makan lontong doang 3 piring gitu ya. Itu udah bukan sahur lagi ya. Kalau orang kita kan belum ketemu nasi, kadang-kadang belum sahur ya. Belum, baru makan kurma doang 3 kilo gitu ya, itu belum sahur. 3 kilo. Jadi sahur itu meskipun hanya sebutir kurma atau seteguk air itu sahur. Dan yang ketiga, sahur itu diakhirkan. Jangan orang setengah 12 lagi makan mie gitu kan. Ini kamu makan mie bukan tadi udah buka puasa, ini sahur Ustaz. Setengah 12 malam itu bukan sahur. Ya. Jadi sahur itu bagusnya kalau subuh setengah 5 ya jam 4 kurang seperempat lah kita udah mulai sahur. Atau jam 4 masih keburu sahur gitu ya. Tapi juga jangan terlalu mepet. Subuh kurang 3 menit kita baru sahur. Gitu. Jangan juga. Ya. Tapi waktunya yang kira-kira pas. Yang keempat, banyak istighfar dan taubat di waktu sahur. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Kita kadang-kadang kan suka lupa tuh. Waktu sahur malah justru habis untuk nonton TV, ketawa ke TV. Dan ini bukannya nggak boleh nonton TV, boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Yang kelima, istiqomah sholat tarawih. Tarawih kita meskipun di rumah, insya Allah bagusnya antara suami, istri, anak-anak. Lagi yang punya anak laki-laki dari pesantren pulang udah suruh dia jadi imam aja kan. Enak banget tuh ya. Jadi sholat tarawih di rumah, dan Nabi sendiri pun juga sholat tarawihnya banyak di rumah gitu. Jadi nggak ada masalah sholat tarawih di rumah. Memang ada yang hilang gitu, kemeriahan gitu ya, kemeriahan. Memang kadang-kadang kita kalau dalam kondisi begini rindu tuh ya, anak-anak ribut di masjid, walaupun biasanya kita sebel gitu kan. Tapi sekarang itu kita rindu tuh suara anak-anak yang ribut di masjid itu ya, karena kita sekarang nggak ketemu sama mereka ya. Kemudian jadi sholat tarawih itu istiqomah, jangan sampai satu malam pun kita tertinggal sholat tarawih, kecuali ibu-ibu lagi halangan. Ya. Yang keenam adalah banyak zikir dan doa. Ayat yang tentang diijabahnya doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Itu ayat berada di antara ayat-ayat Ramadan. Dan ini secara tersirat gitu ya, ulama mengatakan ya bahwa Ramadan itu merupakan bulan diijabahnya segala doa. Maka khususnya menjelang berbuka puasa itu banyak doa gitu. Karena itu waktu yang ijabah. Yang ketujuh adalah menjaga lisan ya. Langsung lanjut yang ke-8, Bro. Yang ke-8 adalah menjaga pandangan dan pendengaran. Yang ke-8, next slide. Ya, menjaga pandangan dan pendengaran. Artinya kita kurangi hal-hal yang sifatnya nggak bermanfaat gitu ya. Browsing yang nggak manfaat, kemudian nonton TV. Bukannya nggak boleh, tapi kurangi. Gitu kan. Pergunakan sebanyak mungkin untuk ibadah. Yang ke-9 juga menjaga anggota badan dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya cuman main games gitu ya, kemudian jadi itu dihindari, gunakan untuk yang manfaat saja. 10, ingat nih, baca dan hatamkan Quran. Baca dan hatamkan Quran itu, bro dan sis semua, itu ada dua hal, dari sisi kualitas dan dari sisi kuantitas ya. Kualitasnya hendaknya ada yang kita tadaburi, yang kita renungi. Dari sisi kuantitasnya, bagusnya kita jangan hanya sekali hatam ketika Ramadan ya, 2 bisa 3 kali gitu ya. Dulu saya punya murid gitu ya, dia kalau Ramadan bisa 2 hari hatam, saya juga bingung tuh, dia bisa 2 hari hatam tuh, masya Allah. Kita juga nggak sanggup. Tapi nggak harus seperti itu gitu ya. Tapi yang penting intensitas kita dengan Al-Quran semakin dikuatkan. Yang ke-11, menyegerakan buka puasa. Ini sunnah yang paling disukai oleh kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi begitu adzan maghrib, Allahu Akbar, langsung batalkan puasa gitu ya. Karena sunnahnya begitu. Bahwa umatku, kata Nabi, selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Jangan begitu adzan maghrib, buka. Ustaz, ana masih kuat, Ustaz, ana antar adzan isya aja. Itu malah justru tidak nyunnah, tidak mendapatkan pahala. Ya. Nah yang ke-12, nah ini juga. Berbuka puasa itu sunnahnya pakai rutop. Apa itu rutop? Kurma basah yang masih hijau, masih kuning itu tuh. Nah, itu rutop. Itu yang susah. Kalau nggak ada, Nabi buka puasa, kalau tidak ada rutop, pakai tamar. Tamar itu apa? Kurma yang hitam kita biasa. Nah, kalau nggak ada tamar, baru air putih, bukan kolak pisang gitu ya. Sukari sekarang basah. Nah,
Nah, Enggak kok, yang paling enak gorengan. nah, kalau kata orang kita tuh begitu, sunnah kurma Ustaz, wajibnya gorengan. Gorengan. Nah, tapi usahakan dibuka ataupun dibatalkan puasa kita itu dengan kurma, karena bukan hanya sekedar manfaat buat kesehatan, tapi pahalanya itu loh gitu yang momen pahalanya itu yang buat kita mahal gitu ya. Yang ke-13, berdoa ketika berbuka puasa ya bisa dengan Allahumma lakasumtu wa bika amantu, tapi yang hadis yang lebih kuatnya yaitu adalah dengan zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, yang ke-14, karena kita kemungkinan masih belum bisa etika, fokus ibadah 10 malam terakhir di rumah. Saran saya, ya bro dan sis, ya sediakan satu tempat di rumah, ya digelar karpet di situ, gelar sajadah di situ, itu jadi tempat fokus kita buat ibadah gitu. 10 malam terakhir suami istri udah jangan hubungan suami istri lagi. Ya, fokus ibadah, baca Quran, takarub. Bahkan kalau mau bikin kajian 10 malam terakhir bagus, kajian online 10 malam terakhir pakai Zoom gitu ya, jam 10 atau jam 11 malam gitu. Supaya kita terkonek gitu, ngerasa bahwa kita nggak sendirian dalam beribadah malam itu, karena kita kan nggak ke masjid ya. Itu bagus juga kalau mau diadakan. Dan yang ke-15 adalah memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Nah, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa selain menggugurkan dosa, selain menjadi hijab antara kita dan api neraka, dia juga akan menjadikan kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan terakhir, next yang berikutnya adalah tentang bagaimana kiat kita untuk menggapai semua keutamaan Ramadan tadi. Kita harus punya modal. Modalnya apa? Modalnya 5M. Mahal banget Ustaz modalnya, bukan 5 miliar. Tapi 5M adalah sebuah rumus. M yang pertama, menguatkan azam. Kuatkan dulu azam dalam diri kita. Saya pengen sukses di Ramadan tahun ini. Kata Allah dalam hadis qudsi, firman Allah, "Ana inda zanni abdi bi." Aku sesuai prasangka hambaku padaku. Kita yakin bisa. Yang kedua, membuat program, bikin planning. Ya, planningnya apa? Hatam 2 kali. Planningnya apa? Baca buku sampai selesai. Nah, beli buku nih, buku Islami gitu ya. Jangan baca di gadget, enggak. Beli buku yang Islami gitu kan. Terserah buku Tazkiyatun Nafas boleh atau buku yang ada juga boleh, Riyadhus Shalihin ya. Atau apa. Jadi satu buku bisa usahakan hatam ketika Ramadan, Masya Allah. Buku sirah juga boleh gitu ya. Jadi bikin planning program. Umpamanya tadi ya hatam 2 kali, kemudian sholat malam sebelum sahur, kemudian infak sedekah sehari minimal berapa gitu kan, kemudian berpikir terserah lah. Jadi kita bikin target pribadi yang untuk apa namanya, untuk kita dan keluarga kita. Yang ketiga, lakukan amalan yang terbaik. Cari waktu yang terbaik. Pada subuh itu waktu yang paling baik. Pada subuh itu waktu yang paling enak buat ngapa-ngapain ya. Buat ngopi enak ya, buat baca Quran enak, buat tidur juga enak gitu ya. Tapi gunakan dulu buat baca Quran gitu kan, buat ibadah kepada Allah. Ya, yang keempat adalah menghindari amalan yang sia-sia, kebanyakan tidur, kebanyakan nonton TV. Ya, boleh tapi hindari, kurangi. Dan yang kelima adalah menjadikan Ramadan sebagai sarana muhasabah. Maka kalau kita lakukan 5M ini, menguatkan azam, membuat program, lakukan amalan terbaik, menghindari amalan sia-sia, menjadi sarana muhasabah, kita introspeksi diri, karena kadang-kadang dalam kondisi lapar kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya gitu ya. Kalau kita adalah orang yang emosional, maka jadi saran tarbiyah kita untuk tidak emosional. Kalau kita orang yang suka kurang pintar memanage waktu, maka ini menjadi pelajaran buat kita untuk bisa lebih memanage waktu. Khair, mudah-mudahan semuanya sukses dunia akhirat dalam Ramadan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallah. Jazakallah coach atas materinya yang luar biasa. Kita sesuai dengan temanya tadi ya, meningkatkan imanitas dan imunitas. Sebenarnya nanti sesi yang imunitas nanti Bu Dr. Dewi yang lebih nanti lebih detail nanti ya. Tapi dari materi Coach Riksa aja udah kelihatan kita nih, udah kebaca. Insya Allah mudah-mudahan kita siap lah di Ramadan ke depan ini imanitas dan imunitas kita naik nih. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebentar nih ada mana yang mau nanya tadi? Kok nggak ada jadi? Ada, oke. Ada waktu kira-kira sekitar 9 menit, 10 menit kita ada pertanyaan. Kalau ada yang mau nanya, dipersilakan di unmute ininya, apa namanya? Audionya, unmute ya audionya silakan. Tapi menunggu perintah dari saya, boleh atau enggak. Silakan lanjut. Siapa yang mau?
Halo, halo. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebutkan nama. Andi Irmanto. Andi Irmanto Ustadz. Oke, Andi Irmanto, lanjut. Assalamualaikum Ustadz Nigza. Ahmad sebelumnya Warahmatullahi wabarakatuh. Pak dan Andi. semua Ya. teman-teman seperjuangan. Satu pertanyaan aja sih Ustadz mengenai Ya, kita harus siapkan finansial ya Ustadz ya, Ya. dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Terus mengenai zakat, kalau aneh kan alhamdulillah punya 2 rumah Ustadz. Masya Allah. Lumayan kecil sih. Dahsyat ya. Jakarta. Dua rumah itu istana itu. Barakallah. Iya. Daripada Coach Sam punya rumah di Ceseeng jauh-jauh. Terus ini yang Mas Andi boleh lihat fotonya dong. iya. Coba digoyang caranya ya. Mhm. Oh, video dia. Ya, Ini Masya Ustadz. Itu dia. Allah. Ya. Masya Allah. Ya. Ini Ustadz, dan ini alhamdulillah sih pekan depan Senin itu aneh mau pindahan ke rumah yang ketiga Ustadz. Masya Allah. Barakallah. Luar biasa nih. Tapi gini Ustadz, kalau yang aneh mau tanyakan adalah Lanjut. punya 2 aset itu Ustadz. Yang satu ditempatin oleh nenek saya. Kalau dibilang aneh termasuk dalam yang harus bayar zakat, apa ya namanya Ustadz tuh? Zakat apa amal atau gimana gitu, aneh nggak tahu. Mohon Jelaskan ya. Ustadz ini. Oke. Jadi- Apa Ustadz? Zakat atas rumah kira-kira begitu ya. Iya. Ustadz langsung jawab atau mau dikumpulin dulu? 3 penanya dulu. Antum raja di sini, jadi Anda ngikut rajanya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan melalui message dulu nih. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ada kalimat yang menarik perhatian saya, yaitu sering berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Sering berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Bagaimana caranya kita untuk istiqomah sampai akhir Ramadan? Apalagi sekarang pandemik, mungkin banyak orang yang belum bisa memaksimalkan waktunya sehingga dia tertipu dengan waktu dan ibadahnya. Mohon pencerahannya Ustadz. Ini Itu saya bingung yang- pertanyaannya nih. Jadi saya juga bingung membacanya Ustadz. Ini pertanyaan dari Sis Ajeng. Ya. Kita ulang Ustadz ya. Ya. Ada kalimat yang menarik perhatian saya, yaitu sering berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Bagaimananya cara kita untuk istiqomah sampai akhir Ramadan? Apalagi sekarang pandemik, mungkin banyak juga orang yang belum bisa memaksimalkan waktunya sehingga dia tertipu dengan waktunya dan ibadah. Oh, mungkin istiqomah lah Sat, intinya Sat. Istiqomah Ya. sampai akhir Ramadan gimana supaya melaksanakan amalan-amalan ibadah tadi itu bisa rutin dan lain-lain. Ada trik dan kiatnya nggak kira-kira istiqomah sampai akhir Ramadan? Oke. Oke. Yang ketiga Agus Supriyatna itu coach. Agus. Lanjut Agus. Udah halo-haloan udah. Oh, mau di-unmute dulu bentar. Oke. Bisa sendiri sih, kontrol deh. Ya, Halo. Oke, Bro, lanjut, Bro. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kan ada anjuran Ustaz ya dari Kemenang kalau zakatnya dipercepat Ustaz. Sedangkan belum masuk 1 tahun ya kayak gitu. Kalau kita zakat di Ramadan ketemu harusnya kan ketemu Ramadan lagi baru zakat. Nah, ada katanya di Kemenang zakatnya dipercepat. Nah, itu gimana Ustaz hukumnya? Ya. Itu aja Ustaz. Oke, 3 penanya dulu Coach sebelum kita ini lanjut, silakan untuk Ya, baik. dijawab dulu. Pertama adalah tentang zakat atas rumahnya. Jadi sebenarnya rumah itu merupakan aset yang tidak kena zakatnya. Selama rumah itu rumah yang kita tempati. Tetapi ya, ada beberapa ketentuan terkait rumah yang tidak kena zakat. Yang pertama adalah uang ketika kita beli rumah harus sudah dizakati. Contoh,
umpamanya ya, amin ya, saya punya uang 1 miliar umpamanya, kemudian saya membeli rumah seharga 500 juta. Nah, uang yang 1 miliar sebelum saya belikan rumah 500 juta, itu uangnya sudah saya keluarkan zakatnya 2,5% dari 1 miliar tadi, 25 juta umpamanya. Ya. Maka ketika saya beli rumah saya itu tidak wajib lagi dikeluarkan zakat, karena saya sudah mengeluarkan zakat atas rumah. Ya, atas uang yang saya belikan rumah tersebut. Oke, jadi kira-kira begitu. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua adalah bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang kita tempati. Kalau rumah tersebut tidak kita tempati menjadi investasi bagi kita, maka dia terkena zakat. Meskipun ya, kalau tadi ya, kalau meskipun dia untuk investasi itu tidak setiap tahun dikeluarkan zakatnya, tetapi dia cukup sekali saja zakat pembelian rumah, plus ya, plus apa? Plus ketika rumah tersebut disewakan, kalau disewakan maka wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dia menerima uang sewa. Ya, cukup 2,5% aja, meskipun ada yang mengatakan 5%, tapi bagi saya cukup 2,5% karena yang diterima adalah uang cash dan dia masuk dalam kategori zakat pendapatan atau penghasilan. Ya, jadi dari atau zakat investasi yang berbentuk aset, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dari rumah yang atau dari sewa rumah yang diterima oleh antum yang punya rumah gitu ya. Jadi ketentuannya seperti itu. Jadi tadi pastikan yang pertama adalah itu rumahnya, uang ketika membeli rumah itu sudah dizakati atau belum. Kalau rumah itu sudah dizakati berarti aman. Ya, satu. Yang kedua adalah yang rumah yang antum tempati itu nggak kena zakat, tapi rumah yang disewakan, kalau tempati keluarga seperti nenek juga nggak dikeluarkan zakatnya, kecuali tadi zakat pembelian aja. Nah, kalau rumah tersebut kemudian disewakan, maka dari hasil sewa itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5% setiap kali dia menerima uang sewa rumah tersebut. Masya Allah di Jakarta mau pindah rumah ketiga luar biasa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah walaupun agak sulit saya mencernanya, tapi ada dua hal di sini. Yang pertama adalah ungkapan sering berinteraksi itu mematikan sensitivitas. Jadi memang bergaul dengan masyarakat itu memang ada sisi negatif. Sisi negatifnya apa? Jadi sensitivitas kita dalam ibadah itu menjadi berkurang. Ya. Satu sisi ya, tapi itu ingat itu satu sisi. Di sisi yang lain, Nabi juga bersabda. Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Jadi seorang mukmin yang berinteraksi dengan masyarakatnya dan dia bersabar atas dampak negatif dari interaksi dengan masyarakatnya itu lebih baik ya, di sisi Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang tidak mau berinteraksi dengan masyarakat. Jadi memang ini ada dua hal gitu ya. Terlalu banyak interaksi dengan masyarakat itu banyak ketawa ketiwinya. Apalagi masyarakat kita kalau ngumpul kan begitu. Kalau ngumpul yang diomongin dunia aja, bercanda aja. Karena bercandanya juga arahnya arah yang jorok kadang-kadang ya, yang lucu-lucu yang nggak pantas gitu kan. Kadang-kadang kan begitu masyarakat tuh, gitu kan. Atau cerita-cerita bohong dan seterusnya. Tapi kita juga tidak boleh kemudian menghindar 100%. Ya, tapi kita harus tetap juga berinteraksi dengan masyarakat karena berinteraksi dengan masyarakat itu sunnah. Gitu, merupakan ada satu anjuran Nabi dan bagaimana kita mau ngedakwahi mereka kalau kita juga nggak mau berinteraksi sama mereka gitu ya. Maka dua ini harus balance gitu, harus balance supaya kita tidak terkena dampak negatifnya dan tidak juga kita kemudian antipati dengan masyarakat, tapi ada tengah-tengah di antara itu gitu ya. Nah, dilanjutkan lagi dengan bagaimana supaya kita istiqomah di sampai akhir bulan Ramadan. Tadi udah saya kasih rumusnya 5M. Memantapkan azam ya. Kemudian yang kedua membuat program, yang ketiga melakukan amalan terbaik, yang keempat menghindarkan dari perbuatan yang sia-sia, dan yang kelima adalah menjadikan Ramadan sebagai sarana muhasabah ya. Dan insya Allah kalau kita aplikasikan itu, kita mudah-mudahan bisa mendapat kemuliaan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana hukum zakat dipercepat. Kalau zakat fitrah tidak boleh. Ya, kalau zakat fitrah itu ada waktunya. Waktu bolehnya aja tuh awal Ramadan. Sementara waktu sunnahnya menjelang akhir Ramadan. Gitu. Waktu wajibnya adalah menjelang sholat Idul Fitri gitu ya. Jadi kalau zakat fitrah itu harus ditunaikan di Ramadan ya. Tapi kalau zakat mal boleh nggak dipercepat? Jumhur ulama mengatakan boleh hukumnya. Bahkan tadi saya sampaikan riwayat dari Anas bin Malik, sahabat-sahabat Nabi dan juga salafun saleh mengeluarkan zakat itu di bulan Sya'ban. Betul bahwa zakat itu harus minimal 2 kriteria. Yang pertama adalah
dia harus nisab, mencapai nisabnya. Nisabnya berapa? 85 gram emas. 85 gram emas, sekarang harga emas Rp750.000, itu Rp63.750.000 gitu ya. Itu nisabnya. Kalau kita belum punya uang tabungan senilai segitu, maka kita tidak wajib zakat. Dan sekarang banyak orang yang kemudian dilurung dari tadinya muzaki sekarang menjadi mustahik karena harga emasnya naik dari dulu 600.000 sekarang naiknya tinggi sekali jadi 800.000 kalau kita belinya. Dan kemudian juga daya belinya menurun pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi banyak yang menjadi mustahik dari tadinya adalah muzaki. Tapi ya, itu syarat pertama adalah dia mencapai nisab. Yang kedua adalah syaratnya haul. Haul itu apa? Genap 1 tahun ya. Bahwa hatta yahula alaihil haul. Jadi seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat sampai dia itu genap mencapai 1 tahun. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh hukumnya, terutama ketika ada hajat. Hajatnya apa? Kita sekarang sedang musibah akbar gitu ya, yaitu sedang pandemik global di dunia. Orang banyak yang tadinya muzaki jadi para mustahik, tadinya mampu jadi tidak mampu, jadi tadinya tidak miskin sekarang jadi miskin, butuh uluran tangan kita. Jumhur ulama mengatakan itu hukumnya boleh. Dari 4 mazhab hanya 1 yang tidak boleh. Saya lupa mazhab siapa ya, Maliki atau siapa ya. Tapi yang jelas jumhur ulama 3 mazhab itu membolehkan kita mempercepat mengeluarkan zakat mal, khususnya ketika sedang ada hajat terkait dengan kebutuhan dana untuk membantu masyarakat yang duafa dan masakin. Jadi insya Allah membolehkan. Kalau memang kita ini tadi tolong dihitung dari sekarang zakatnya. Atau juga Ramadan tinggal berapa? Tinggal menghitung hari lagi. Hari Jumat besok udah Ramadan gitu ya insya Allah. Jadi kita udah harus persiapkan dari sekarang, keluarkan dan dibudgetkan zakatnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, para coach sekalian, karena waktu juga yang akhirnya nggak memungkinkan untuk ada pertanyaan lagi. Nanti mungkin mudah-mudahan nanti ada sesi tambahan mungkin ya kalau misalkan ada waktu untuk pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Mungkin kalau misalkan nanti ada hal-hal yang sifatnya butuh urgen atau apapun, mungkin Coach Rikza bisa di WA gitu ya Coach ya. Boleh. Ya nanti lagi. Oke. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan saja. Kita ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Jazakallah Ustaz Rikza. Luar biasa materinya. Ya, Ustadz Rikza menjelang Ramadan ini udah bagi-bagi 5M sama kita. 5 miliar bayangin aja. Subhanallah itu Barakallah. Baik. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Ana mohon izin ya. Oh, siap. Kalau Coach Rikza ya. Mohon izin, jazakumullah khairan katsiran. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan materi yang kedua dari Dr. Dewi Indah Irianti. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustadz Rikza yang sudah live ya. Afwan. Ya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan ya sehingga amin. Ilmu-ilmu yang Masya Allah ya. Baik, selanjutnya yang saya hormati para coach, Ustazah panitia, kemudian rekan-rekan Iwan, akhwat, bro, and sis yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, ya. Dan kemudian Allah muliakan, insya Allah muliakan Iwan Ahwat semua sore hari ini karena bersama-sama menghadiri majelisnya ilmu yang barokah, insya Allah. Baik, para coach dan bro and sis semuanya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim pada sore hari ini dan saya kali ini diamanahi untuk berbagi sedikit tentang saum dan kaitannya tentang imunitas tubuh ya. Kalau bicara tentang saum atau puasa, di sini judulnya puasa meningkatkan imunitas di era global pandemi. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini memang Allah sedang menunjukkan kemahakuasaannya sekaligus menguji kita ya dengan adanya global pandemi COVID-19 ini. Dan Masya Allah, dunia saat ini sedang
sedang prihatin, dunia saat ini sedang khawatir ya, dan saat ini dunia seluruhnya sedang berjuang. Data terakhir yang saya dapatkan itu Jumat sore kemarin sudah sekitar 2,1 juta kasus, dan di Indonesia hampir 6.000-an kasus. Ya. Nah, baik untuk mencurigakan data Indonesia. Gimana, Ustaz? Mencurigakan data Indonesia. Ya, itu biasanya itu aja masih mencurigakan ya, apalagi sesungguhnya. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita coba bahas tentang outline-nya adalah tentang saum itu sendiri, kemudian apakah itu imunitas. Yang dua hal ini, yang pertama tentang saum atau tentang puasa. Ini sudah dijelaskan oleh Ustaz Riza tadi dalam kaitannya tentang kewajiban kita saum Ramadan ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Next, Ustaz. Next, ya. Nah, manfaat puasa sendiri kalau ditinjau dari sisi kesehatan itu secara umum terbagi 3. Ya, yang pertama, ketika seorang menjalankan ibadah saum, sesungguhnya tubuh itu sedang melakukan proses detox, proses detoksifikasi atau pembuangan zat-zat racun yang diperlukan oleh tubuh secara optimal. Jadi saat puasa itu tubuh kita istirahat, sel-sel kita istirahat, dan kemudian terjadi proses detoksifikasi. Yang kedua adalah ketika kita saum, maka sel-sel dalam organ tubuh kita itu terjadi juga selain detox, terjadi proses regenerasi atau pembaruan sel, ya, sehingga sel-sel yang mati atau yang sudah tua itu diperbaharui, seperti itu. Yang ketiga, dengan berpuasa kita dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, di mana fungsi sel-sel getah bening kita, sel-sel darah putih kita akan membaik 10 kali lipat. Nah, ini yang akan kita kupas agak dalam ya pada sore hari ini. Nah, tentang kaitannya dengan imunitas, next Ustaz. Ya, lanjut Ustaz. Ya, imunitas sendiri adalah keadaan menjadi imun. Jadi ketika seseorang itu imun, dikatakan bahwa sudah terjadi perlindungan terhadap dirinya dari penyakit infeksi, ya, dari sebelumnya Ustaz, ya, dari penyakit infeksi, atau apakah itu disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, ya, parasit ataupun penyebab-penyebab yang lain yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian sistem imunitas itu sendiri adalah mekanisme tubuh kita untuk melawan dan memusnahkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi benda asing itu biasanya kita istilahkan dalam dunia kedokteran itu dengan istilah benda-benda yang patogen atau yang bisa menimbulkan penyakit. Next, Ustaz. Next, Ustaz Afwan. Nah, ini udah. Ya. Ini udah ya. Nah, lanjut aja Ustaz, lanjut. Next. Baik, kita beberapa penelitian medis menyebutkan bahwa puasa itu tadi sudah disebutkan memberikan manfaat yang fisiologis ya, antara meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mengapa demikian? Salah satu hipotesis yang dikemukakan adalah selama periode puasa, sel tubuh kita itu berada di bawah tekanan negatif atau tekanan yang ringan. Dan ini menyebabkan sel merespons secara adaptif dengan meningkatkan kemampuannya mengatasi stres dan melawan penyakit. Afwan, kalau banyak istilah-istilah ilmiah ya Ustadz ya? Iya, nggak apa-apa, lanjut. Bapak lanjut. Masih ngerti lah kayak begini-gini mah. Yeah. Masih muda-muda soalnya. Selanjutnya, saya coba tampilkan beberapa literatur ya yang mendukung untuk kaitannya saum dengan imunitas tubuh. Ya, ini pertama ada literatur review. Kalau yang mau coba searching ya, yang tertarik untuk baca-baca, monggo. Ini puasa Ramadan dalam perspektif kesehatan literatur review. Ini telah artikel ilmiah ya. Nah, di sini kesimpulannya adalah, next Ustaz. Nah, next. Di sini kesimpulannya adalah, ada penelitian yang mengatakan bahwa puasa Ramadan meningkatkan kadar antibodi. Ya, tapi ada di penelitian yang lain, jadi ceritanya ini beberapa literatur di review gitu ya Ustaz. Nah, tapi ada penelitian lain yang menyebutkan tidak berpengaruh terhadap sistem imun orang sehat. Jadi meskipun penelitian ini ada yang bertentangan terkait efek saum Ramadan terhadap sistem imunitas tubuh, tapi disarankan untuk yang saum tetap disarankan mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan fungsi imunitas tubuh. Ya, ini saya highlight ya kesimpulannya. Kemudian yang kedua, ada lagi systematic review. Ini juga literatur yang menjelaskan atau meneliti tentang saum Ramadan, kaitannya dengan imunitas tubuh.
Nah ini kalau ini yang kedua ini, next Ustaz. Yang kedua ini kesimpulannya adalah bahwa puasa Ramadan berpengaruh sedikit terhadap sistem imunitas tubuh, tergantung dari kondisi masing-masing individu saat sebelum saum. Gitu. Jadi sebelum Ramadan dan ketika Ramadan itu efeknya bisa berbeda. Seperti itu. Ya ini yang kedua. Next terus Ustaz. Yang ketiga adalah systematic review juga. Jadi beberapa artikel di review. Ini kesimpulannya untuk yang ketiga ini literaturnya adalah bahwa saum Ramadan memberikan efek melindungi kesehatan. Meskipun masih diperlukan penelitian lanjutan untuk bisa membuktikannya secara lebih dalam. Nah, kemudian apa yang terjadi pada tubuh ketika kita berpuasa? Next, Ustaz. Next, Ustaz. Ya, lanjut. Terus, Ustaz, bawah lagi. Next. Lanjut, Ustaz, terus. Yang terjadi pada tubuh ketika kita saum atau ketika kita berpuasa adalah bahwa manusia itu membutuhkan energi. Ketika saum, tanpa sadar seluruh sel-sel kita tetap bekerja, menjalankan fungsi metabolisme tubuh kita. Contohnya kita bernafas, ya, kemudian organ-organ pencernaan tetap bekerja, dan semua aktivitas tubuh tadi mutlak membutuhkan energi, seperti itu. Nah, ketika kita saum, kemudian kita makan sahur, ya, tubuh itu akan menyerap zat-zat gizi dari makanan. Nah, ini yang disebut dengan absorpsi. Jadi tubuh kita mengambil atau menyerap sari-sari makanan yang kita makan saat sahur. Nah, kemudian setelah sahur, maka energi yang didapat dari makan sahur tadi dijadikan sumber energi utama untuk proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, sementara proses metabolisme tetap berjalan, akan tetapi intake atau asupan yang masuk ketika siang kan tidak ada, artinya tidak ada asupan yang masuk. Nah, ini ketika tubuh tidak mendapatkan asupan di siang hari, maka yang terjadi adalah tubuh menggunakan simpanan energi, yaitu yang ada di dalam hati dan jaringan otot, yang disebut dengan glikogen. Nah, ketika simpanan glikogennya juga sudah mulai menipis, maka tubuh akan beralih menggunakan simpanan lemak kita. Nah, ini makanya kenapa kalau orang saum itu dikatakan bisa cepat turun ya berat badannya. Yang mau langsing nih, ayo banyak-banyak saum. Cocok nih buat Coach Aap nih. Coach Sam yang sudah memerlukan bentuknya tuh. Baik, lanjut. Nah, kaitannya dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu global pandemi COVID-19. Kita pantau tadi seperti yang saya sampaikan, ini data terakhir kemarin sore, pukul 4 sore, bahwa di dunia itu ada sekitar 2,1 juta kasus definitif atau kasus terkonfirm positif COVID. Di Indonesia itu ada 5.923 kasus. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Tadi disebutkan mungkin ini datanya masih di bawah yang sebenarnya ya, Kak. Jadi jauh. Seperti fenomena gunung es gitu. Tapi Masya Allah, subhanallah, mudah-mudahan ya Allah mencegah yang penularan virus. Mudah-mudahan cepat berlalu lah. Amin, amin. Indonesia sendiri agak kelihatannya cukup tinggi. Bagaimana cara kita meningkatkan imunitas tubuh terkait dengan saum dan global pandemic ini ya? Ketika kita saat ini mengetahui bahwa ada orang-orang yang tidak bergejala, tapi dia membawa virus dalam tubuhnya, ini yang menjadi kekhawatiran kita semua, gitu kan? Makanya kenapa kita harus stay at home, kita harus physical distancing. Nah, ini yang menyebabkan kita juga selain itu harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Kami para tenaga medis dan para medis itu menjadi orang-orang yang memang harus meningkatkan imunitas tubuh sendiri karena memang kami harus berhadapan langsung dengan pasien, dan ini tidak hanya tenaga medis atau tenaga kesehatan, orang-orang kita, masyarakat kita juga harus diberi pengertian bahwa selain kita physical distancing, kita juga harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, ini yang menjadi sangat penting. Nah, inilah caranya bagaimana, antara lain ketika kita saum kita harus memperhatikan beberapa hal ya agar imunitas atau kekebalan tubuh kita meningkat.
Yang pertama itu adalah rutin mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, kenapa? Karena sayur dan buah ini adalah sumber vitamin dan mineral dan serat pangan yang sangat tinggi kandungannya. Untuk vitamin, disarankan sekarang untuk meningkatkan imun sistem kita, itu vitamin C, bisa sampai dengan 1000 mg per hari, ya. Kemudian vitamin D, kemudian zinc, ya. Kemudian mineral dan serat pangan. Selain itu juga sayur dan buah ini sangat berperan sebagai antioksidan atau penangkal radikal bebas dalam tubuh kita. Ya, bila rutin mengkonsumsinya, sistem imunitas tubuh kita akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dengan beristirahat yang cukup. Ya, dengan istirahat yang cukup, kalau penelitian salah satu foundation di Amerika Serikat itu tidur yang ideal itu sekitar 7-9 jam per hari, ya, sedangkan untuk anak-anak sekitar 11-14 jam sehari itu untuk balita, ya. Nah, ini menjadi hal yang penting juga karena ketika kita beristirahat, ketika kita istirahatnya cukup, maka sel-sel pun akan revitalisasi lagi, ya, jadi menghidupkan kembali sel-sel, mengistirahatkan kembali, kemudian untuk bekerja kembali seperti itu. Ya, itu untuk istirahat. Jadi yang masih suka begadang, para coach nih, mohon untuk COVID global pandemic sekarang diperhatikan istirahatnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah vaksinasi. Nah, ini untuk kondisi COVID-19 vaksinasi belum ada sampai hari ini vaksinnya, tapi penelitian sedang terus dilakukan, masih dalam proses uji klinis, belum ke manusia. Ya, jadi, nah kalau secara teorinya sendiri vaksin ini merangsang sistem imunitas kita untuk membuat antibodi sehingga bisa melawan virus atau antigen atau kuman-kuman patogen yang masuk tadi ke dalam tubuh kita. Ini dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu sebenarnya isinya adalah virus atau bakteri yang dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita merespon membentuk antibodi seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya adalah next Ustaz, ya. Yang kemudian adalah rutin berolahraga. Nah, tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Iqza, bahwa kita juga terkait dengan kesehatan, anjurannya adalah minimal 30 menit setiap harinya. Nah, kita nih ada istilah anak milenial sekarang, istilahnya sekarang suka mager, ya. Serba mudah saat ini, bahkan makanan juga bisa datang sendiri ke tempat kita dengan sangat mudah, gitu ya. Jadi, nah ini menyebabkan ada istilahnya sedentary lifestyle. Next, Ustaz, mungkin bisa diturunkan. Ada yang disebut dengan sedentary lifestyle. Dan di slide berikutnya, next, Ustaz. Ya, apa itu sedentary lifestyle? Ya, ini harus kita waspadai, harus kita batasi bahwa sedentary adalah kegiatan yang mengacu pada segala jenis aktivitas di luar waktu tidur, tapi pengeluaran kalorinya sangat sedikit. Gitu. Nah, ini disebut dengan, jadi istilahnya kalau orang masyarakat umum mungkin mengenalnya dengan kurang gerak, gitu ya, mager, gitu. Kurang aktivitas fisik seperti itu. Jadi misalkan untuk bisa berolahraga, termasuk para akhwat ya, sister semua, kalau bisa diagendakan setiap hari berolahraga. Gitu. Kemudian selanjutnya, ketika saum kapan kita bisa berolahraga? Kan kita lagi lemes-lemesnya misalnya gitu ya kalau siang. Yang dianjurkan itu adalah olahraga saat sore hari sekitar 1 atau 2 jam sebelum berbuka. Maksudnya adalah agar kita bisa segera mengganti cairan dan energi yang hilang saat kita olahraga saat berbuka. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya ini mungkin untuk kita sudah sama-sama dipahami ya. Stop dan hindari rokok, termasuk asap rokok, gitu ya. Jadi kalau mungkin ada di keluarganya yang merokok, sebisa mungkin diingatkan, sebisa mungkin diberi pengertian bahwa kita yang menghirup asap rokok pun itu berisiko ya untuk menurunkan imunitas tubuh kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mengelola stres. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Studi dari Ohio State University dikatakan bahwa stres psikologis ini berpengaruh pada imunitas tubuh
dengan cara mengganggu komunikasi antara sistem saraf, hormon, dan sistem kekebalan tubuh. Ya, kondisi saat ini kita lihat ya, dengan adanya pandemi global ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ini sudah sama-sama mungkin beberapa kita rasakan ya di lingkungan sekitar kita. Ya, ada orang-orang yang dirumahkan, kemudian mungkin ada orang-orang yang harus digaji dengan separuh gajinya seperti itu. Jadi kehilangan pekerjaan ini menjadi salah satu stresor bagi orang-orang yang memang batas ambang stresnya itu rendah, gitu. Yang kedua adalah ketidakpastian. Saat ini terkait global pandemik ini, kita nggak tahu sampai kapan pandemik ini akan berakhir. Wallahu alam. Ini yang mungkin menjadi kekhawatiran banyak orang, banyak masyarakat, gitu ya, sehingga banyak menyebabkan psikosomatis atau bahkan berlanjut menjadi depresi, ya. Dan ini juga yang ketiga adalah takut tertular oleh virus. Di bawah Ustadz, next slide Ustadz. Ya, jadi yang ketiga adalah rasa takut tertular oleh virus. Ini juga menjadi hal yang bisa menimbulkan stres. Ini saya tampilkan beberapa berita ya. Yang pertama adalah Menteri Keuangan di Jerman yang dia suicide, dibunuh diri karena khawatir terhadap dampak corona. Yang kedua adalah yang sangat miris juga bahwa remaja melakukan bunuh diri karena stres juga akibat corona ini. Ya. Jadi di masyarakat kita memang sudah mulai terasa stres, udah bener. Ya. Kemudian selanjutnya kalau untuk kaum muslimin, terutama yang saum, banyak mengingat Allah dengan segala aktivitas ibadah yaumiyah yang lebih intens di bulan Ramadan, insya Allah akan lebih dapat stresnya dan daya tahan tubuh dengan demikian akan menjadi lebih meningkat. Ya. Kalau kita ingat dalam surat Al-Hadid ayat 22 disebutkan bahwa tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, ya, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sadaqallahul azim. Jadi selain kita juga waspada, tapi jangan sampai kita menjadi berlebihan sehingga kita stres, karena sesungguhnya ini sudah menjadi kuasanya Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara meningkatkan imunitas kita, mengatur pola makan selama puasa. Nah ini juga yang menjadi harus diperhatikan. Tadi Ustaz Riza sudah menyampaikan bahwa kita harus punya budget untuk saum ini, ya. Tidak harus mahal, tapi yang dipastikan adalah bagaimana kita memodifikasi makanan yang kita makan dan untuk dapat memenuhi gizi yang seimbang, ya. Nah ini ada dengan juga minumnya harus cukup, ya. Air kita harus minum cukup 2 liter per hari. Tipsnya adalah ketika kita minum selama berpuasa, yang pertama saat kapan saja, yang pertama adalah saat bangun tidur, kemudian selesai makan sahur, kemudian saat berbuka puasa, saat makan malam, dan sebelum tidur. Jadi tidak berarti 2 liter itu harus kita habiskan, atau misalnya separuhnya harus kita habiskan dalam satu waktu sahur. Karena ketika masuk ke dalam tubuh kita sebanyak itu, maka akan segera dikeluarkan. Gitu. Jadi memang harus dibagi, ya, dalam beberapa waktu. Ya, untuk makan sahur sendiri, ini juga tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Riza bahwa ada keberkahan dalam sahur itu sendiri, dan dari sisi kesehatan ini untuk menjaga keseimbangan asupan energi dan cairan ketika siang harinya sampai menjelang berbuka. Ya. Apa itu yang dimaksud gizi seimbang? Next, Ustadz. Ya, gizi seimbang artinya mengandung semua zat gizi, ya, mengandung semua zat gizi. Mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, mineral, dan air. Ya, ini semua ada yang harus kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang penting adalah tipsnya ketika sahur, cukupi kebutuhan protein dan serat. Karena serat ini dia lama tersimpan atau di dalam pencernaan kita dia lama tersimpan, ya, tidak langsung hilang. Jadi sehingga dia akan menambah rasa kenyang kita menjadi lebih lama, gitu ya. Nah ini adalah makanan-makanan yang bisa kita sediakan yang terkait gizi yang seimbang. Kemudian untuk berbuka puasa sendiri juga disebutkan tadi oleh Ustaz Riza bahwa
ada kebaikan ketika kita menyegerakan berbuka ya. Nah ini, benarkah kalau berbuka itu harus dengan yang manis? Kan suka ada iklannya ya. Waduh. Manis. Berbuka sama yang manis, betul. Saya selalu dengan yang manis kalau buka, soalnya ada di rumah. Iya. Oke, tapi makanan yang seperti apa yang baik atau yang sehat gitu ya? Ketika kita berbuka, jadi tidak selalu yang manis itu sehat, Ustaz. Ya, Bro and Sis ya. Jadi harus kita perhatikan apa saja makanan yang manis tapi juga dia sehat seperti itu. Ya, kalau dicontohkan oleh Rasulullah tadi disebutkan oleh Ustaz Rizza bahwa yang baik itu adalah kurma ya, kurma rutop atau kalau tidak ada bisa kurma yang lain atau air putih. Ya. Nah, boleh-boleh saja, kan tetapi harus dipastikan bahwa konsumsi yang kita konsumsikan itu gulanya tidak berlebih pada saat berbuka puasa, karena kelebihan gula tadi bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat gitu ya, bahkan dalam jangka panjang bisa menimbulkan penyakit diabetes. Ya, jadi sebaiknya konsumsi adalah kurma dan buah-buahan segar itu lebih dianjurkan. Dia kaya akan vitamin dan mineral. Nah ini ya kurma. Di next slide, Ustaz. Nah kurma sebagai hidangan pembuka, kemudian di dalamnya sudah tercukupi kebutuhan energi dan air. Ya, ketika orang setelah berpuasa, ketika dia memakan kurma, maka sudah ada airnya, sudah ada energinya. Gitu. Dalam kurma itu. Kemudian yang terakhir adalah suplemen. Nah ini suplemen juga sebetulnya kalau makanan kita cukup mengandung gizi seimbang, kita tidak perlu suplemen. Gitu. Makanan yang kita makan dengan kandungan gizi yang seimbang itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Tapi ketika terkait lagi dengan pandemik saat ini, untuk lebih meningkatkan, kita bisa mengkonsumsi vitamin C, tadi seperti yang saya bilang, ya bisa sampai 1000 mg per hari. Kalau yang punya MAH, mungkin bisa dikurangi, ya, dan dikonsumsinya setelah makan, seperti itu. Kemudian vitamin B, vitamin E, dan zinc. Ya, ini juga membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian yang menarik adalah mengkonsumsi madu. Ini bukan zaitun ya, zaitun afwan. Zaitun, zaitun ya. Dan habatus sauda. Saya coba cari literaturnya. Ini ada literatur tentang habatus sauda. Di bawah slide, next slide, Ustaz. Ini adalah efek dari habatus sauda atau Nigella sativa terkait imunitas tubuh kita. Yang itu di bawah. Nah, ini kesimpulannya bahwa habatus sauda ini dia bermanfaat menurunkan replikasi virus. Jadi jumlah virus di dalam tubuh kita itu berkurang, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah manfaat dari habatus sauda. Sedangkan selanjutnya saya coba cari juga literatur tentang madu. Untuk madu sendiri terkait imunitas tubuh kita, ini kesimpulannya adalah bahwa madu itu mengandung antibakteri, mengandung antiinflamasi, dan juga mengandung antioksidan yang menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas ini berpotensi kalau di dalam jangka panjang dia bisa menyebabkan kerusakan atau mutasi sel sehingga bisa menimbulkan kanker. Seperti itu. Ya. Next Ustaz, slide berikutnya. Itu tentang habatus sauda dan tentang madu ya. Jadi kalau bisa sih kita siapkan madu, kemudian habatus sauda dan zaitun ya. Kalau zaitun itu terkait dengan menurunkan kadar lemak dalam darah kita. Jadi zaitun itu sangat bagus untuk menurunkan kadar lemak, terutama kolesterol, dan mencegah penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Jadi tiga item ini sebisa mungkin kalau bisa kita konsumsi setiap hari, meskipun tidak di bulan Ramadan. Ya seperti itu. Ya, kemudian baik itu mungkin bahasan sedikit ya tentang saum dan imunitas dalam pandemik global saat ini. Kita bersama, semoga Allah memberikan kita kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kita bisa menjalani pandemik global ini dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan terakhir health is wealth. Jadi kesehatan itu adalah harta kita. Kesehatan itu adalah kekayaan kita, sehingga harus kita jaga dengan sebaik-baiknya selain amanah dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah kepada Coach Dewi atau Dokter Dewi. Luar biasa materinya juga. Ini juga kalau dibaca, jangan-jangan ngebaca ini aja sudah meningkatkan imunitas tubuh kita ya sebelum melaksanakan yang lain-lain ya. Amin, Ini amin. baru ngebacanya saja jangan-jangan sudah meningkatkan imunitas tubuh kita, insya Allah mudah-mudahan. Tapi ada beberapa hal yang menarik tadi ya, yang sebenarnya mungkin sudah kita lakukan, tapi mungkin di Ramadan ini nanti kita harus tingkatkan. Baik, kita buka sesi tanya jawab nih, ada waktu masih sekitar 13 menit sampai menuju sampai jam 6. Ya. Aneh. Oke, Coach Sam, lanjut Coach Sam. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada di chat ya, Coach. Nanti bacakan. Ini terkait dengan ini, Coach, Dr. Dewi. Kita sama-sama tahu terkait dengan pola Ibnu Sina ya. Perkataan Ibnu Sina yang sudah cukup viral beberapa hari yang lalu. Beliau mengatakan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah angka awal penyembuhan. Nah, ini kita ngambil kalimat pertamanya, kepanikan adalah separuh penyakit. Kenapa panik? Karena COVID ini berseliweran nih informasi yang beredar di sosmed dan sebagainya terkait dengan bagaimana kita berada dalam kondisi wabah ini. Saya ingin bertanya pada Coach Dewi ini, kalau sebenarnya kita misalnya tidak bersentuhan dengan mereka, social distancing kita jaga, itu sebenarnya sejauh apa sih tingkat terpaparnya kita? Misalnya kita yakin dengan lingkungan yang bukan pandemi lah, artinya tidak ada ODP, tidak ada PDP, tapi kenapa kita harus sampai cuci tangan, lepas baju, lepas sendal dan sebagainya, lalu harus disemprot sanitizer dan sebagainya? Apakah seperti itu? Saya khawatir itu malah menjadi bentuk kepanikan gitu. Jadi sebenarnya virus ini di udara itu berapa peluangnya itu bersentuhan dengan kita, begitu? Dokter Dewi, singkatnya itu aja dulu. Ya, baik. Kita kumpulin atau langsung dijawab? Tahu gimana Ustaz? Oke, kita kumpulin dulu ya, Yang lain yang mau bertanya silakan unmute. Di chatting itu ada, di chat ada Ajeng 13 tuh. Oh, itu yang tadi. Coach Rick enggak, bukan ini tentang puasa, Bang. Hah? Tentang puasa? Iya. Saya bacakan aja ya. Oke, bacakan silakan. Assalamualaikum Dokter Dewi, saya izin bertanya bagaimana pendapat Dokter Dewi orang puasa yang balas dendam? Makan dan minum berlebihan saat berbuka sampai sahur, apakah itu berpengaruh pada kesehatan dan imun kita? Jazakillah. Ajeng ya. Mas dendam banget. Oke. Yang kedua ya, yang berikutnya ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Masih belum ada? Oke, kita langsung jawab dulu. Siap. Silakan, Coach Dewi. Ya, baik. Terima kasih Coach Sam atas pertanyaannya. Jadi, memang berapa lama virus itu bisa bertahan itu bervariasi tergantung media tempat dia hinggap. Ya, jadi ketika ada seorang yang terkena atau terinfeksi virus COVID-19, kemudian dia mengeluarkan droplet, misalkan melalui bersin atau batuk, ataupun bahkan dikatakan lewat bicara atau bernyanyi yang keras, itu juga bisa keluar lewat dropletnya ya. Nah ini tergantung droplet itu dia hinggap di media apa, seperti itu. Ada macam-macam tuh. Jadi ada kalau dia di kayu, dia ada berapa hari, ada berapa jam. Kalau di plastik dia ada berapa hari, ada berapa jam. Nah, itu macam-macam, ada banyak Ustaz. Tergantung media tempat si droplet itu hinggap, seperti itu. Nah, tapi si droplet ini dia punya sifat, dia nggak bisa terbangnya terlalu jauh gitu, nggak bisa. Jadi dia hanya sekitar, makanya kan kita disuruh jaga jarak sekitar 1-2 meter, karena memang itu ya jarak yang aman kita untuk tidak terkena droplet tadi, gitu. Kalau lebih dekat maka kita kemungkinan besar bisa terkena atau mengenai tubuh kita gitu ya. Betul. Jadi memang bervariasi tergantung media tempat virus itu hinggap. Nah kemudian kaitannya dengan masyarakat saat ini, yang memang kalau memang kita mau jujur,
kita memang harus waspada, tapi itu tadi harus bisa tetap waspada, tapi juga jangan sampai menyepelekan, jangan sebaliknya menyepelekan. Karena contoh saja di puskesmas itu masih banyak masyarakat itu yang nggak peduli. Ketika saya tanya, ibu tahu nggak corona? Nggak tahu dok. Nah, jadi kemudian ada lagi yang bilang mati-mati aja sih dok, nggak saya pikirin. Nah, masalah ya. Jadi ini yang jadi PR kita bersama untuk mengedukasi masyarakat bahwa bahwa orang-orang yang kelihatannya sehat itu bukan tidak menularkan, tapi bisa berpotensi menularkan karena dia bisa menjadi carrier. Atau sekarang ada istilah orang tanpa gejala juga. Azan Ustaz, gimana? Lanjut dulu dikit lagi, dikit. Ya. Itu mungkin Ustaz Kotsan ya. Jadi kemungkinan kita bisa tertular itu memang sangat besar. Oke, siap ya. Kemudian yang penting jangan panik ya. Ya, yang penting jangan panik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana orang yang saum balas dendam ya. Iya, balas dendam. Ya, ini yang dilarang dalam agama kita, tidak boleh berlebih-lebihan, gitu ya. Jadi sederhana sekali mensikapinya bahwa seorang muslimah itu nggak boleh berlebihan. Jadi tetap harus dalam porsinya. Selain itu secara kesehatan juga, ketika dia makan berlebih kan justru itu membahayakan, akan bisa menimbulkan efek-efek yang lain. Misalnya kalau berlebihan makan dia bisa muntah, gitu, seperti itu. Betul. Dan kemudian tidak ada manfaatnya juga ketika dia minum banyak, dan tadi seperti yang saya bilang, ketika sahur dia minum 1 liter misalnya, itu tidak bermanfaat untuk pemenuhan 2 liter per hari tadi, karena ketika diminum banyak maka dia akan segera dikeluarkan airnya gitu. Mungkin itu. Baik. Ini sebelum ini karena sudah maghrib kita ada pertanyaan 2 aja ini terkait dengan olahraga sepeda. Ini sepeda gimana nih? Masih bisa nggak berolahraga sepeda? Terus yang kedua ada pertanyaan, ada ibu umurnya udah 87 tahun, kira-kira puasanya bagaimana nih untuk yang enak lah puasanya kalau dari sisi kesehatan? Ya, baik. Untuk olahraga sepeda sendiri sebetulnya olahraga sendiri sih nggak masalah. Tapi terkait dengan kondisi sekarang, mohon bisa diperhatikan juga. Kalau bisa dipastikan bahwa tidak dalam atau di wilayah di area yang berkerumun gitu ya artinya. Ya, itu tetap gitu. Tapi dengan memastikan berkerumun ya. Kemudian menjaga jarak dengan orang di sekitarnya seperti itu. Kemudian atau mungkin kalau memang tidak khawatir keluar bisa di rumah dengan sepeda statis misalnya. Baik. Kemudian yang kedua untuk lansia lansia berpuasa. Nah ini juga mungkin kembali ke hukum syariatnya ya, bahwa yang diwajibkan berpuasa itu siapa saja gitu kan. Jadi kalau memang tidak mampu secara fisik, ya berarti kan dia tidak punya kewajiban atau taklif ya untuk saum itu sendiri gitu. Tapi ketika dia memang mau mengupayakan untuk saum, maka ini harus diperhatikan adalah asupan yang diperlukan ya oleh seorang lansia, itu kebutuhannya tetap harus dipenuhi. Baik, yang terakhir Bu, tidur ini banyak jam atau kualitas tidur yang penting nih? Banyak jamnya atau kualitasnya? Kuantitas atau kualitas ya? Ya baik. Jadi tidur ini bisa dua-duanya. Dia diperlukan kuantitasnya cukup, selain itu juga dibutuhkan kualitas yang cukup. Ya, kalaupun dia tidurnya panjang tapi terganggu juga, jadinya makanya kualitasnya tidak optimal juga ya. Tapi ketika dia sebentar dan bisa berkualitas, itu juga kurang karena tubuh kita butuh istirahat, itu ada waktunya. Jadi dua-duanya harus dipenuhi. Halo. Baik, para coach sekalian, bro and sis, ya karena waktu jualah yang nanti akhirnya ternyata kita tidak bisa memperpanjang Zoom meeting pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam Zoom meeting berikutnya. Apalagi tadi ada usulan nih, katanya 10 hari terakhir Ramadan kita ngadain acara 10 hari setiap hari ya, kegiatan seperti ini. Atau mungkin selama bulan Ramadan juga kita nanti juga ada kegiatan-kegiatan sejenisnya gitu. Insya Allah mudah-mudahan nanti disusun sama Bro Agus, Coach Agus sebagai
apa itu sebagai apa itu Coach Agus, Coach Ab? Ketahanan ini ya, ketahanan keluarga ya pokoknya. Semacam itulah. Baik, Coach Bro and Sis semua, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita tutup jangan lupa kita ingat ini Rumah Muda Indonesia Peduli, bantuan kepada masyarakat terdampak di Jakarta Utara. Salurkan donasi di rekening BSM 900 500 305 atas nama Rumah Muda Indonesia. Untuk konfirmasi kontak ke 0812 5000 4121. Kalau nggak salah dalam newsletter terbaru kita sudah diminta untuk setiap anggota LDKD Rumah Muda Indonesia itu memberikan infak terbaiknya untuk kegiatan ini. Baik, kita tutup saja acara pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.